Udah. Iya Pak Udah Wibi, admit tes. enggak? Jam 8 ya, jam 8 yo. Oh, mau. Afza, Oke. ngaji. Jangan aku toh. Aku tak masih balas email yang masuk ya. Masih ada pendaftar soalnya. Ngaji. Didin mana ya? Didin lagi ini ke warung, Mbak. Gaet. Seorang ngaji sedulur. Kenapa, Bu? Ngaji. Jangan saya dong. Pak Sugarno. Kamu kabeh iki terus piye? Masa yo aku Ini langsung wae. enggak Ya wes sopan. langsung wae. Aku mah enggak sopan, Bu. Takutnya aku apa Kan ceritane nek judulnya kan orang ngaji tapi lebih ke apa? Iya, ngobras. Ya wes. Wes ya Pak Wibi siap. Selamat meneh. Langsung wae Pak Wibi Emang dalil ini- titik gitu loh. Biar- Alhamdulillahirabbil alamin ngono wae langsung Salat wae. wasallam ngono ki wae. Wong wes Saya tak boleh pesen poin. gontor kok yo. Oke, kamera rolling action ya. Aku admit semua nih. Wes Pak, kuwi tak Hah? moderatornya sik. Siap, Ra? Siapa, Bur? Pak Wibi harap pipis sih. Kok tak tinggal metu apa lagi? Iki arep syuting. Oh pelanggaran. Serepnya Pak Sugar loh, Pak siap-siap serep. Udah, Bur. Ya wes, bismillah ya. Milah. 1, 2, 3, go. Oke. Kamera rolling action. Admit all. Bismillah, muga-muga lancar, wes. Bismillah. Udah. Bismillah. وصبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له وصبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له Oke, udah sekitar 55 orang ya. Partisipasinya. Aku sini sudah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi rawaihu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة
والنفس بعدد كل ما رميلا صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما رميلا وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما رميلا Oke, baik Mas Okza, bisa dimatikan backsound-nya dulu mungkin. Mas Okza atau Mas Putra. Oke. Oke, sudah ya. Kelihatannya Pak Sabtuari sudah bergabung. Mungkin bisa dijadikan co-host dulu mungkin kalau mau sharing Mas Okza. Assalamualaikum Pak Sabtuari. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak Sabtuari. Kelihatannya masih proses ya. Mungkin sambil nunggu proses Pak Sabtuari siap gitu ya. Selamat datang para peserta Ngobras IBISMA yang ketiga pada malam hari ini. Alhamdulillah malam ini sudah ada kurang lebih 80 peserta yang sudah bergabung. Semoga ini bisa diikuti dengan sebaik mungkin Halo? Bentar. Oke. Saya ulangi ya. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kajian kita acara malam hari ini bisa diikuti dengan baik dan syukur alhamdulillah kalau nanti bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya atas informasi, atas pengetahuan, atas sharing knowledge-nya dari beliau Pak Sabtuari. Kelihatannya belum bergabung juga ini, masih di mute ya. Mas Okza mungkin bisa di follow up dulu atau di apa ini? Ini saya kelihatannya belum connect betul. Baik, coba saya. Assalamualaikum Mas, silahkan kalau mau dibuka dulu, nanti saya baru open. Oke, ya baik Mas Sabtuari. Alhamdulillah kalau sudah bisa connect. Ini bisa kita mulai mungkin? Mas atau Pak ya saya ini mungkin ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang bergabung di dalam kajian Ngobras pada malam hari ini.
acara malam hari ini bagian dari rangkaian kegiatan yang disusun direncanakan oleh IBISMA, yaitu Inkubasi Bisnis Inovasi Bisnis Bersama Universitas Islam Indonesia, yang kebetulan ini sudah ketiga kalinya untuk kondisi yang kita ikutin, kita laksanakan, karena memang kondisi yang biasanya kita secara offline, tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka kita laksanakan dengan online seperti ini. Dan ini mungkin sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah menjadi rutinitas bagi teman-teman di tempat lain untuk melaksanakan agenda-agenda dengan online seperti ini. Perlu diketahui, ini mungkin Pak Sabtuari juga perlu mengetahui juga bahwa kami bagian dari Universitas Islam Indonesia yang memiliki peran itu menginisiasi bisnis teman-teman mahasiswa khususnya dan masyarakat Jogja pada umumnya agar semakin bersemangat untuk menumbuhkan semangat wirausaha gitu, semangat entrepreneur untuk menciptakan lapangan kerja baru dan tentu saja menciptakan kemandirian bagi teman-teman semua. Nah, sudah ada beberapa tenan yang sudah kita dampingin. Alhamdulillah ini kalau secara actionnya kita sudah tahun ketiga ya, tapi secara pendiriannya sebenarnya sudah agak lama, cuman dari aktivitas secara konkretnya baru mungkin 3 tahun ini kita bisa mendampingi teman-teman mahasiswa dan beberapa dari eksternal kampus UII. Ada beberapa banyak kegiatan ya, salah satunya Ngobras ini, dan dalam waktu dekat ini kita insya Allah juga akan melaksanakan agenda bareng dengan Blok 71 yang kalau mungkin nanti akan kita share juga di media sosial kita. Kemudian yang temanya juga sudah ada, kalau nggak salah EduTech ya Mas ya. Ini yang kemudian ada juga agenda berikutnya itu adalah webinar juga dengan IKT ya, kalau nggak salah ya, IKT. Jadi kita ada dalam waktu dekat ini mungkin teman-teman yang bergabung di sini nanti bisa mengikuti, ini sudah ada share-nya, ini ada bisa dilihat brosurnya nih ya, untuk yang dalam waktu dekat ini adalah lebih ini yang Ngobras keempat ya ini ya. Kita bersama dengan Blok 71. Nah, nanti mungkin bisa diikuti. Nah, untuk mempersingkat waktu saja ini karena Mas Sabtuari mungkin juga sudah menunggu begitulah ya, biar tidak terlalu lama karena waktu kita sangat terbatas, hanya kurang lebih 1 jam. Perlu diprolog dulu begitu bahwa tidak kita pungkiri bahwa kondisi yang saat ini kita alami ini sebuah kehendak Tuhan begitulah ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak, mau tidak mau ya harus kita ikutin ya. Kun fayakun lah gitu katanya begitulah ya. Nah, kita tidak bisa merencanakan apa yang terjadi dan saat ini harus kita hadapi. Nah, mungkin dari aspek secara teknis, rangkaian bisnis ketika mengalami kondisi yang saat ini kita alami ini yang kemungkinan memperburuk kondisi bisnis kita, terutama UMKM, pasti akan kita upayakan. Teknis-teknis entah berdasarkan dengan laporan keuangan, dengan kreativitas baru, dengan model-model bisnis baru. Cuman saya yakin kalau itu juga tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya yakin juga tidak bisa terlaksana dengan baik teknis-teknis yang sudah kita upayakan. Nah, untuk tema kajian ini sebenarnya tadi adalah ikhtiar dan tawakal. Kalau ikhtiarnya tadi sudah, terus bagaimana tawakalnya begitu? Saya harap, mohon Pak Sabtuari ini sudah sangat terkenal, beliau adalah pemilik bisnis banyak banget, gitulah ya, dari mulai merchandising, food, gitulah ya. Bahkan yang selalu saya ingat beliau gencar sekali dengan kegiatan sosialnya, yaitu sedekah rombongannya, gitulah ya. Jadi mohon kami dari teman-teman IBISMA dan teman-teman peserta yang hari ini bisa bergabung dengan kita di Zoom meeting ini. Berharap betul tuah gitulah ya, atau saran bagaimana kita benar-benar bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya kita sudah melakukan kajian banyak bagaimana strategi-strategi bisnis yang tepat untuk kondisi yang saat ini terjadi, cuman tawakalnya yang belum. Monggo kami harapkan Pak Sabtuari yang sudah malang melintang di dunia bisnis yang ya naik turunnya, susah senangnya sudah dialamin,
kami harapkan apa ya istilahnya ya sharing pengalamannya begitulah ya. Bagaimana kita bertawakal penuh gitu ya. Kadang kita itu juga susah ketika wah kok sukanya mengeluh begitulah ya. Udah begini kan tapi kok tetap belum berhasil. Nah, monggo kami harapkan Pak Sabtuari bisa memberikan lebih konkret lagi kajiannya, mungkin dengan pendekatan yang lebih tepat begitu bagi teman-teman kita yang bergabung di sini bisa mungkin pengusaha muda atau pengen mahasiswa yang sudah punya usaha dan atau bahkan yang sudah punya usaha established tapi kena kasus corona ini begitulah ya. Kami harapkan Pak Sabtuari bisa memberikan gambaran kajiannya terkait dengan bagaimana kita berikhtiar dan bertawakal dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Nanti mungkin monggo Pak Sabtuari saya bebaskan mau modelnya langsung feedback atau dikasih waktu. Yang penting waktu kita tidak lebih dari jam 9 begitu Pak Sabtuari. Kalau memang ada mungkin pada penanya bisa ngechat dulu atau apa nanti mungkin akan kita bantu di tim teknis kita begitu Pak Sabtuari. Ini alhamdulillah sekali ini kita sangat sulit sebenarnya kita mau join atau kita mau appointment sama Pak Sabtuari itu agak berat banget. Tapi alhamdulillah luar biasa sekali Pak Sabtuari bisa ketemu kita bareng-bareng di sini yang ya nuansanya cukup unik gitu ya. Biasanya kita offline, kita online dan kajiannya juga ini cukup unik. Monggo Mas Sabtuari ini sudah jam 20 lebih 10 menit. Yes, sampun, Mas Arif. Ya, matur suwun Mas Arif Fajar Wibisono SEM PhD. Wah, gelar itu banget itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suara saya jelas nggih? Mungkin ada yang admin. Kalau jelas saya lanjut ini. Jelas semua? Sampun? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ya, matur suwun. Nggih, kita akan mulai. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini bisa ketemu sama teman-teman di UII. Pasti ada juga peserta luar UII. Karena tadi saya umumkan ada juga yang mau daftar, mungkin dari luar kota juga ada. Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadi jalan ilmu buat kita semua. Janjinya 1 jam, tapi biasanya sih molor itu. Buat tanya jawab ya sampai setengah 10 biasanya pengalaman. Karena ini kemarin saya ada 13 jadwal live kan itu ya, itu selang-seling. Nah bulan ini saya batasi seminggu sekali setiap Kamis malam. Jadi minggu kemarin sudah, minggu ini ya masih sampai akhir Juli masih 3 lagi. Jadi saya batasi supaya bisa bagi-bagi dengan yang lain. Kalau tiap hari live terus kok kayak artis, nanti kayak Pak Mardigu Wawi live terus. Oh ya. Jadi saya bagi-bagi tapi waktu. Jangan ngomong corona loh, Pak. Ya, Pak ya. Jangan konspirasi corona, jangan diungkit-ungkit ini ya. Ini. Urusan elit global aja kali itu. Kita ngomong ya. Mardigu lagi kencarnya soalnya. Level UKM aja ini ya. Jadi teman-teman semua alhamdulillah. Ya, kita kalau siap. sampaikan kita soal tawakal ini levelnya Ustadz kalau ngomong tawakal ini. Saya taunya ikhtiar habis-habisan soalnya. Kalau tawakal itu para ustadz. Tapi teman-teman saya akan bercerita bagaimana dalam kondisi seperti sekarang selama 3 bulan lebih kita terkarantina bareng kita harus ditunda ya toh. Semua rencana bisnis pun cancel, semua tiket harus dicairkan, jadwal apapun, bahkan saya alhamdulillah jadi jamaah haji yang dibatalkan. Udah senang-senang mau berangkat tahun ini, ternyata saya termasuk salah satu dari 221.000 jamaah haji yang ditunda keberangkatannya. Semoga bisa berangkat tahun depan. Semua Allah yang ngatur, jadi tetap harus disyukuri.
Teman-teman semua yang saya hormati, saya yakin kalian pasti punya cita-cita luar biasa untuk hidup mulia. Artinya dunia ini cuma sementara, sekali, jangan sia-siakan dengan sesuatu yang membuat tidak ada artinya hidup kita. Besok mati dikubur tanpa membawa apapun, bekalnya kurang, nama baik atau malah nggak punya nama baik, adanya nama buruk, dan orang-orang di sekitar kita mengenang kita dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu ya. Pasti pengen hidupnya mulia, pengen meninggalkan jejak kebaikan buat siapapun yang ada di dunia ini, dan itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Profesi apapun teman-teman itu baik, mau menjadi seorang pegawai, mau menjadi seorang karyawan, mau menjadi seorang ASN atau apapun, mau jadi pengusaha juga insya Allah banyak jalan kebaikan. Ini pilihan hidup. Karena tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Kalau semua jadi pengusaha, sopo karyawane, ya toh? Kalau semua jadi pegawai, siapa yang jadi pengusaha? Jadi sudah ada jatah hidupnya sendiri-sendiri, jalan rezekinya sendiri-sendiri. Tidak ada jalan kehidupan orang, jalan hidup orang yang bisa sama 100%. Mas Arif sama saya, Mas Okza, sama siapa nih, Mbak Amaria Dila, ini kita semua jalan hidup sendiri-sendiri, tidak akan bisa sama, tidak bisa disatukan. Nah, tinggal pilihan kita adalah melakukan ikhtiar terbaik dalam kehidupan kita ini dengan porsi yang dikasih kesempatan Allah kepada kita. Yang masih mahasiswa, apakah hanya pengen menjadi mahasiswa yang menjadi penadah pada orang tua, saya bahasanya kejem ya, nadah pada orang tua terus, sementara di luar sana ada mahasiswa yang dia sudah bergerak ketika statusnya masih sebagai seorang mahasiswa. Di buku saya, kalau nggak salah judulnya Mencari Jalan Pulang, itu saya menulis kisah salah satu teman saya namanya Tri Wahyudi, tinggalnya di Aceh, kuliahnya di Undip Semarang. Dia cerita, Mas, saya ini anak perantauan. Selama kuliah di Semarang, saya pengen bikin kejutan buat Bapak Ibu. Saya tahu bahwa menyekolahkan saya dari Aceh ke Semarang itu butuh biaya besar. Bapak Ibu harus bekerja keras. Selama di Semarang, sejak kuliah tahun pertama, saya sudah menjadi seorang wirausaha. Dia bikin paket-paket tur wisata buat anak SMA, buat ibu-ibu pengajian, dari mulai kunjungan Wali Songo dan lain sebagainya, sampai wisata ke Bali, dia bikin tim yang membuat dia sampai punya travel wisata tersebut untuk melayani berbagai macam kegiatan rekreasi. Itu kurang lebih cerita sampaikan kepada saya beberapa tahun yang lalu, belum ada corona juga. Dan dia bercerita bagaimana ketika dia kuliah, membagi waktu antara kuliah dengan menjadi team leader, ngatur jadwal rekreasi dan lain sebagainya. Hebatnya, seorang Wahyudi berkata, mohon maaf mungkin ada yang mic-nya kebuka, itu ditutup dulu biar tidak mengganggu teman-teman. Ya, dia bercerita kepada saya bahwa selama dia kuliah di Semarang itu, di Undip, dia bisa menabung. Hasilnya itu dia tabung, sampai dia bisa lulus. Alhamdulillah lulusnya tepat waktu. Berarti dia ini ya rajin kerja, rajin kuliah, nggak bolosan. Kalau saya dulu bolosan. Kuliah saya hampir 6 tahun. Harusnya 4,5 tahun selesai, saya hampir 6 tahun. Dan apa yang diberikan oleh Tri Wahyudi ke orang tuanya bikin saya terharu. Mas, hari itu orang tua saya datang, Bapak Ibu dari Aceh, ke Semarang, ikuti acara wisuda saya, dan saya serahkan ijazah saya buat orang tua saya, tapi saya selipkan 2 tiket umroh buat Bapak Ibu saya. Wah, itu keren. Dia memberikan 2 tiket umroh untuk Bapak Ibunya di hari wisuda. Itu Bapak Ibunya nangis-nangis luar biasa. Dahsyat ya. Ada teman-teman dengan status mahasiswa sudah bergerak lebih cepat, sementara ada yang masih statusnya sebagai mahasiswa, hobinya cuma pacaran, nge-game, nongkrong, ya ngopi, gitu terus, menunggu duit dari bapaknya. Nah, ini kalau menurut saya usia di atas 19 tahun itu sudah memalukan kalau kita tidak bisa bergerak lebih dulu. Tidak harus menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha nyari duit itu ya. Dengan status mahasiswa silahkan cari pintu-pintu rezeki apapun. Mau jadi asisten dosen, mau sambil jualan online, sambil nyambi kerja dimanapun. Kalau saya, buat kalian inilah kesempatan buat teman-teman bisa bergerak lebih cepat dibandingkan yang lain. Sebelum masuk ke bisnis saya sekarang, saya cerita dulu masa lalu saya. Saya dari kecil anak yatim, bapak saya seorang tentara, tapi meninggal ketika saya kelas 5 SD. Di kelas 5 SD saya sudah nggak punya bapak, tinggal dengan ibu. Masa lalu saya pernah sekolah di Jakarta 8 tahun sampai SMP, pernah digebukin sama anak-anak preman di Kampung Melayu karena dia mau jambret jam saya. SMA saya baru pindah ke Jogja. Waktu itu ibu saya harus bekerja sebagai baby sister sampai di Saudi Arabia karena kami tidak punya biaya untuk sekolah anaknya. Ibu saya kerja di sana pada saat Perang Teluk tahun 91-90.
Jadi ibu saya bercerita bagaimana di kota Ar itu roket-roket berterbangan di atas rumah tempat ibu saya bekerja. Itu masa lalu. Ya. Jadi ketika saya lulus SMA, saya hanya pengen kuliah. Alhamdulillah keterima di UGM. Dan saya cuma bilang sama ibu saya pengen kuliah. Ibu saya udah jualan di pasar di Jogja, di pasar Lempuyangan. Ibu saya ngomong, biayanya piye le? Tenang Bu, ada Allah luar biasa. Allah Maha Besar, pasti bisa. Habis itu saya juga mikir, ya Allah, piye iki golek duit. Jadi di depan ibu harus semangat. Habis itu mikir belakangan. Akhirnya sejak tahun pertama kuliah itu saya sudah jualan, pekerjaan pertama saya penjaga tas di Kopma UGM. Jadi Kopma UGM itu ada swalayan, kalau kalian main di Jalan Kaliurang itu ada Kopma. Saya dulu penjaga tas di sana kurang lebih 3 bulan, gajinya 24.000 seminggu. Wah, besar sekali ya. 24.000 seminggu tahun 98 itu. Sangat sedikit, tapi dari situ saya belajar bagaimana menjadi supplier stiker. Saya produksi stiker, belajar cara nyablon, belajar desain itu di sebuah rental komputer, masih pakai Corel 5 atau Corel 4 waktu itu di daerah Blimbing Sari, naik motor butut, nah habis itu belanja stiker, disablon di rumah saya di Berbah. Habis itu saya menjajah Kopma-Kopma di Jogja, Kopma UGM, Kopma UII, wah itu jajahan saya semua. Kopma UII yang di Jakal, KM14, yang di Concat, wah itu Kopmanya kalau penjaganya masih ada, itu masih ingat saya, oh Mas Sabtu ya, yang dulu nyetori I love UII, wah iya Mbak, itu gaweanku semua. Jadi ada puluhan desain stiker UII dulu buatan saya, dan masih saya supply ke mana kampus-kampus. Dulu harganya masih murah sekali, Rp2.000 satu stiker, buat Kopma 20%. Nah, selebihnya itu masuk saya, baru saya kurangi biaya produksi. Itu kurang lebih berapa tahun ya, selama kuliah lah, saya memproduksi stiker. Pernah juga jualan celana gunung, jualan jaket, jualan batik, jualan kaos, apapun pokoknya saya jual. Kecuali jual diri, nggak laku soalnya gemuk kayak gini, sopo yang mau. Jadi semua yang halal saya jual waktu itu. Bahkan yang paling heroik jualan ayam kampung. Saya memelihara ayam di belakang rumah. Habis itu ketika panen tiap 40 hari saya boncengkan dengan motor butut dengan kronjot ke arah Godean, Jalan Godean itu ada pembelinya di sana. Ya kalau di lampu merah ketemu teman dia lagi waduh pacaran gitu, kadang ngiri juga. Saya boncengkan ayam soalnya itu kejem ya dunia memang. Cuman pakai masker waktu itu, malu-malu gayanya. Nggak ada corona tapi pakai masker. Itu masa lalu saya. Tapi saya buktikan bulan Agustus 2014 saya di wisuda di UGM, saya ngajak ibu saya dan adik saya karena bapak udah nggak ada. Dan saya cuma bilang sama ibu ketika dipanggil sama rektor itu, ya ternyata bisa ya kuliah tanpa minta orang tua bisa. Ternyata kuliah dengan cari uang sendiri itu bisa. Dan saya buktikan. Alhamdulillah. Sejak itu ijazah dari UGM saya simpan rapat, tidak buat nyari pekerjaan apapun. Dan waktu itu saya sudah mulai yakin bahwa saya harus punya usaha sendiri. Nah, usaha pertama yang saya lakukan tahun 2005. 2005 itu ikhtiar saya membuka kedai digital di sebuah bekas kandang becak, toko bekas kandang becak, tapi kosong dibuat kandang becak di daerah Demangan. Jadi Jalan Demangan tau ya, dari RRI ke timur, tembusnya ruko-ruko itu loh, utara pasar Demangan. Ya, murah sekali, sewanya hanya 3 juta setahun. Saya nyewa di sana 1 tahun, 2 tahun, mengalami gempa Jogja, hancur semua. Tapi dari sanalah saya menancapkan hati bahwa saya pengen menjadi seorang pengusaha. Ada satu kenikmatan, walaupun karyawan cuma 5 orang, 6 orang, ketika gajian saya bisa ngasih duit ke mereka, itu ada kenikmatan. Ya Allah, enak ya jadi pengusaha, bisa menjadi jalan rezeki buat orang lain. Dari situ kemudian lama-lama pengen punya usaha lainnya, akhirnya lahir Jogis, lahir dulu sempat ke digital printing, sempat ke digital macam-macam lah bisnis, sampai yang bertahan sekarang alhamdulillah sampai hari ini eksis beberapa bisnis saya, sampai nanti kita belajar tentang bagaimana manajemen bisnis. Ada ke digital saya masih ada 3 di Jogja, ada 4, 1 punya mitra saya. Jogis itu di daerah Jalan Anggajaya, Jogis Hijrah Shop. Karena saya sudah 5 tahun ini getol mengajak orang untuk jauh dari utang dan riba. Karena korban utang riba di Indonesia, nauzubillah min dzalik, sekarang dahsyat luar biasa. Dari yang pinjaman online sekarang paling kejem. Sekarang mereka ngutang suruh bayar bunga 10% per minggu. Ada yang 5% per minggu. Kalau nggak bisa bayar, diteror, nomor HP-nya sudah tersedot semua. Semua orang akan diteror oleh mereka.
nggak mau bayar lagi, bahkan mohon maaf saya pernah ada yang curhat itu datang ke tempat saya, ditunjukkan bukti SMS-nya, WA-nya, sampai ada mohon maaf diajak berzina, ada diminta telanjang, benar-benar dipermalukan. Dan itu adalah pinjaman online, dan itu banyak yang dilegalkan di negara kita. Ini makanya saya keluar-keluar 5 tahun ini ngajak orang untuk hijrah. Ayo sekarang yang punya bisnis tanpa utang, yang sudah terlanjur utang di bank, di koperasi atau manapun, selesaikan dan jangan diulangi lagi. Ini adalah buku terakhir yang saya tulis, Bangkit dari Titik Minus, tebal, isinya adalah kisah nyata puluhan orang yang terjerat riba dan bisa bangkit. Yang utangnya ratusan juta, miliaran bisa selesai, lengkap dengan foto-fotonya saya tulis di sini. Dan ini saya nulis kadang, ya Allah, benar ya, bagaimana negara kita ini sudah banyak utangnya, masyarakatnya juga terjerat utang habis-habisan, gaya hidupnya juga dipancing, punya Instagram, tapi gunanya hanya untuk pamer, nggak peduli itu utangan, nggak peduli itu nyicil, gesek kartu kredit, hanya untuk mendapatkan like dan komen sebanyak-banyaknya, pansos. Ini kalau kita nggak stop, harus nggak di-stop, bakal makin hancur. Makanya saya sudah 5 tahun ini menyatakan hijrah, saya nggak punya utang lagi di bank, nggak pakai cicilan apapun, hidup minimalis saja, dan mengajak teman-teman untuk bisa hijrah. Terus bisnis saya lainnya selain Jogis, Kedai Digital, saya juga jualan tengkleng hohah. Mungkin teman-teman tahu di Jalan Wonosari, kalau mampir silakan, tulang kambing, balungan kambing. Yang nggak suka kambing ada sapi juga, ya, mampir ke sana. Dan dinding-dindingnya saya penuhi dengan tips-tips lunas utang, dengan quote-quote yang menohok, ya, buat apa kaya kalau hanya utangan semua, itu saya tulis terus. Jadi orang kalau datang tempat saya itu, kalau yang banyak utang nggak ketelen itu tengklengnya, wah langsung kadang melihat tulisan-tulisan seperti itu. Ini bagian ikhtiar branding, tapi juga mengena. Saya juga punya produk ini Jalu, jamur lunas dan usus naki. Ini buat opening dulu biar tahu bagaimana ikhtiar saya untuk menggerakkan dunia wirausaha versi saya. Ini produk saya. Saya sharing ya, share screen, coba muncul nggak? Share screen. Nah, ini, share. Muncul nggak ya? Jalu, jamur lunas dan usus naki. Muncul, Pak. Ya, coba dilihat. Ini produk saya mulai, saya cerita dulu bagaimana dengan makanan yang sederhana, tapi kalau kita kemas dengan cara yang baik, menyelipkan ilmu di sana, orang akan rebutan beli. Nanti habis ini kalian bisa lihat Facebook saya bagaimana orang sampai hari ini sampai harus berebut untuk mendaftar resellernya. Ini sudah saya launching tahun lalu. Namanya yang pertama adalah Jalu, jamur lunas. Ini isinya adalah jamur, diproduksi oleh para petani di Kediri, Jawa Timur. Saya dapat mitra namanya Mas Bagas, seorang anak muda, usia 17 tahun, dia sudah punya utang 1 miliar. Kan gila itu. Gara-gara apa? Mainan money game, MMM itu loh. Manusia memakan manusia, ada ya, pernah dengar ya mungkin. Dia terjerat di sana sampai belum lulus SMA sudah punya utang 1 miliar, dikejar-kejar orang, sampai mau dibakar rumahnya, hijrah total, akhirnya dia tertolong dengan bikin jamur seperti ini. Ketemu dengan saya di bandara, dia ikut seminar saya di Kembali ke Titik Nol, ngajak join, Mas, ayo kita bikin merek baru, dengan branding Mas Sabtu namanya Jalu, jamur lunas. Akhirnya, ini menarik. Cuman saya konsep, kalau hanya jualan jamur crispy saja, dimanapun orang bisa jualan. Di warung-warung orang jualan jamur bisa. Kita bikin jamur yang enak, rasanya juga berbagai macam varian rasa, dan juga ada edukasi. Akhirnya, logonya, gambarnya ini, salam lunas. Coba kalau lihat nih, ini salam lunas. Ada yang kita angkat di sini adalah ada tips lunas utang di belakangnya. Coba lihat, ini ada tips lunas utang. Jadi rasanya pun kita bikin, rasanya bikin nyesek. Original itu ditagih tetangga, ayam bakar itu ditagih temen, barbecue itu ditagih mantan, sambal balado itu ditagih rentenir, spicy huha itu ditagih debt collector. Jadi sengaja kemasannya saya bikin unik. Mungkin ini yang konsep saya semua. Hanya tim kreatif yang menerjemahkan keinginan saya, dan ini Masya Allah ternyata orang banyak yang suka. Nah ini, di belakangnya ada, sebentar, ada tips lunas utang seperti ini. Ya, kelihatan ya, tips lunas utang. Ini yang, yang saya kasih, bagaimana supaya kita hidup lunas utang, di bagian belakang ini saya kasih rinciannya. 1, 2, 3, 4, semua tipsnya saya bagikan. Terus lanjut, alhamdulillah, ternyata dari kita Bapak, gambarnya masih yang sama.
Oh, Bambare masih sama. Mohon maaf. Sebentar, mana nih? Ini yang ini ya? Sebentar, saya lihat yang tadi yang ini. Ini sudah kelihatan? Belum, Bagi Pak. Belum. belakangnya? Belum. Belum pindah screen, Pak. Masnya. Belum. Caranya piye toh? Bentar. Share screen. Oh, ini nih, Masya Allah ini. Nah, ini kelihatan ya? Tuh. Berikan jalu kepada kawanmu agar nikmat dan ilmunya jadi pahalamu. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Di sini saya tulis sampai detail bagaimana caranya orang lunas utang. Jadi mereka itu makan jamur, tapi juga sambil baca seperti ini. Setahun ini saya dapat testimoni banyak, Mas, saya punya saudara yang hobinya ngutang. Daripada saya nasihati mental terus, saya kasih jalu aja punya Mas Sabtu. Dia tuh makan sampai baca itu, Mas, detail. Akhirnya dia semangat melunasi utangnya. Ternyata benar ya. Hanya dari keripik jamur crispy aja kalau kita kelola dengan benar, kita jualan dengan benar, efeknya luar biasa. Terus Januari kemarin saya mikir, Jalu harus punya adik. Apa nih yang bisa dijual si Jalu ini? Akhirnya saya bikin produk kedua yang tadi. Produk keduanya adalah yang tadi ini. Namanya adalah Suki. Sebentar, share screen. Oke. Ini buat gambaran teman-teman bagaimana. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Suki, usus nagih. Nah, coba lihat dan. Ini adalah usus ayam. Orang mikir, wah jeroan ternyata berbahaya. Saya cari di Wikipedia, ternyata manfaat dari usus ayam itu banyak. Kandungan vitaminnya ternyata juga ada. Caranya ini saya kelola lagi dengan cara ikhtiar yang benar, dengan cara yang kreatif. Saya bikin usus nagih, Suki. Kebetulan nama saya ada Sugihnya juga. Buat apa? Ngasih tips untuk bayar utang. Coba dilihatin. Nah ini loh. Kemarin baru heboh orang yang nulis status di Facebook tentang mangkalnya dia kepada 10 orang yang ngutang di tempat dia, dari teman, saudara, tetangga, dan nggak bayar utang. Dan ternyata sebagai seorang Muslim, kita tuh diingatkan apabila ada saudara kita yang punya utang, itu harus diingatkan, ditagih. Level tertinggi adalah orang yang mengikhlaskan. Makanya saya tulis di sini, kalau kalian, varian rasanya untuk Suki adalah nagih dengan sabar, nagih dengan bijak, nagih dengan doa, dan nagih dengan pasrah. Wah, ini levelnya seperti itu. Saya tulis, orang yang sabar berarti dia nagihnya dengan cara ngasih tahu kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, sampaikan. Kalau yang dengan bijak, dikirimi surat, baik-baik, perlu surat tangan. Kalau surat tangan itu kan lebih romantis. Gitu. Nagih utangnya pakai surat tangan. Kalau pakai WA cuma diblokir. Kalau cuma nagihnya pakai omongan mungkin ditembak. Tapi dengan surat tangan, kasih tahu bahwa kamu punya utang loh kepada saya. Karena ada sebuah riwayat, Nabi itu akan mensolati orang, jenazah, dan Nabi bertanya apakah orang ini punya utang. Dijawab oleh para sahabat, nggak punya Nabi, dan Nabi langsung menyolatkan jenazah tersebut. Datang jenazah berikutnya, Nabi bertanya, apakah ini orang punya utang? Ada yang Nabi, apakah dia punya harta untuk membayar utangnya? Ada Nabi. Jadi langsung hartanya dibayarkan untuk melunasi jenazah tersebut, baru Nabi mau menyolati jenazahnya. Jenazah ketiga datang, ditanya oleh Nabi, apakah orang ini punya utang? Punya Nabi. Terus ditanya lagi, apakah ada harta untuk membayar utangnya? Ternyata tidak punya harta untuk membayar utangnya. Nabi itu balik badan dan nggak mau menyolati jenazah tersebut. Kalian saja yang menyolati. Akhirnya ada seorang sahabat yang pasang badan, wahai Nabi, saya akan membayar hutang jenazah ini, mohon disolatkan bersama kami. Akhirnya Nabi baru mau menyolatkan jenazah tersebut setelah utangnya ada yang menanggung. Jadi jangan main-main soal utang. Kalau di dunia nggak beres, ini bakal jadi tanggungan di akhirat. Dibayar dengan kebaikan-kebaikan, karena di sana tidak ada dinar dan dirham. Kan waktu itu ada sebuah pelajaran seperti itu, tidak ada dinar dan dirham, maka akan dibayar dengan kebaikan. Ya kalau kebaikannya banyak. Kalau kebaikannya udah nutup dosa-dosa, tekor jadinya gara-gara utang, jadi nggak bisa masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu edukasi yang saya lakukan dengan dua produk saya ini, Jalu dan Suki. Alhamdulillah per bulan rata-rata kita bisa menjual 15 sampai 20 ribu kemasan. Alhamdulillah.
di seluruh Indonesia. Reseller kita di Aceh ada, di Papua ada. Saya tinggal di Jogja, produksinya di Kediri, kita hanya jualan online, mengalahkan COVID, mengalahkan PSBB, mengalahkan apapun, barangnya nyebar ke seluruh Indonesia. Ternyata bisa. Ya, alhamdulillah. Nanti teman-teman lihat postingan saya terbaru di Facebook, saya baru upload tadi, saya minta teman-teman reseller seluruh Indonesia silahkan memperkenalkan diri, muncul dari Bandung, dari manapun, alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada pembatasan apapun selama kita menguasai online. Teman-teman yang mau berwirausaha, kalau misalnya kita yakin bahwa jalan Allah itu ada, insya Allah akan terbuka luar biasa. Berikutnya, ini produk teman saya. Ini juga fenomenal. Mungkin kelihatan di sini ya. Nah ini bumbu ireng Yusan. Yang punya teman saya Mas Wawan. Tinggalnya di Purwokerto. Mas Wawan ini yang punya sambal ayah. Di Jalan Kaliurang UI ada ya. Dan dia harus menutup belasan outletnya gara-gara COVID ini. Bangkrut. Bukan bangkrut ya. Outlet tersebut meninggalkan kerugian miliaran. Dia cerita sama saya, rugiku 5 miliaran, Mas. Karena outletku banyak harus ditutup. Tapi Allah memberikan ganti luar biasa. Dia menciptakan baru 3 bulan ini. Baru 3 bulan dia jualan bumbu ireng Yusan ini. Karena ini kalau nggak salah kalau di Jogja ada di Babarsari ya, utara Citroli itu ya, Seturan. Nah ini terus dibikin dengan sistem botol kemasan. Dan Masya Allah meledak luar biasa. Sampai per bulan dia cerita, omsetnya tembus di atas 1 miliar jualan ini. Online saja, tanpa warung, tanpa toko, dan jualannya melalui sistem reseller. Sampai bulan lalu saya diminta, Mas, Sabtu tolong menjadi stokis wilayah Sleman. Akhirnya saya di kantor saya di Jogis itu Jalan Anggajaya, saya jadikan sebelahnya untuk stokis bumbu ireng Yusan. Dan ini baru sebulan sudah terjual hampir total itu 9.000 botol terjual, Mas. 9.000 botol kita bikin para distributor dan reseller di beberapa titik di Sleman, Kulon Progo, dan macam-macam. Alhamdulillah. Artinya apa? Ikhtiar kita dalam kondisi COVID seperti ini bagi orang yang tahu untuk menggrab rezeki. Ini selalu ada jalan. Memang banyak bisnis yang bertumbangan. Hotel ini salah satu yang berat. Beberapa teman yang di hotel dia cerita sudah kerja 3 bulan bahkan hanya digaji 1/4 UMR. Bayangkan 1/4 UMR itu berapa, Mas? 500.000 rupiah. Beberapa tempat wisata saya punya tetangga dia kerja di sebuah tempat wisata yang sangat terkenal di Jogja, yang dia biasanya hari liburan bis-bis itu datang di sana banyak sekali. Dan dia hanya menerima 300.000 rupiah. 300.000 rupiah sebulan dari tempatnya, karena sudah 3 bulan lebih tempat wisatanya itu tidak buka. Nah, terus bagaimana ini supaya kita bisa bertahan dalam kondisi kayak gini? Saya menyebutnya ada 2 macam cara, yaitu melakukan pivot dan pispot. Oh, ini apa ini? Saya selalu jelaskan kalau lagi. Tahu pivot, Mas? Pivot itu kalau dalam kita olahraga basket, kita itu memutar haluan. Tetap dengan bersandar atau bertumbuh pada badan kita. Misalnya saya ngadep sini, saya terima bola, saya bergeser ke sana, saya masukkan bola ke keranjang di belakang. Artinya apa? Saya sebelumnya ini langsung memutar haluan, tapi tetap bertumbuh pada kaki saya, bertumbuh di bisnis saya, tanpa meninggalkan bisnis yang dimiliki sebelumnya. Contoh pivot adalah ini. Kawan saya Mathan itu yang punya Sugara Milk, ketika dia harus menutup 3 bulan tempat nongkrongnya Sugara di Jogja Selatan yang ramai itu, nggak bisa punya omset sama sekali, dia merubah cara mencari duitnya. Jualannya tetap susu, tapi dia melayani pesanan susu diantar sampai ke rumah. Biasanya kan tempat nongkrong di sana makan susu segala macam, dia nggak tutup dulu, tapi susu tinggal kirim kita, dia akan kirim susunya ke rumah-rumah. Yang kedua, Mas Arif yang punya Arfa Barbershop, banyak cabangnya juga, dia harus merumahkan 250 karyawan kemarin waktu COVID kemarin. Alhamdulillah minggu ini dia buka lagi. Tapi ketika dia merumahkan 250 karyawan, dia harus berpikir keras gimana caranya dapat duit. Dia lakukan adalah pivot, yaitu apa? 1, dia menyewakan alat cukur. Bagi yang pengen nyukur sendiri, silakan kami kirim alat cukurnya, 50.000 satu hari, alat cukur listrik itu loh. Nah, itu 50.000 satu hari, karena banyak suami istri juga pernah nyukur-nyukur, kalau beli alat, nah boros satu alat tuh kalau ini mahal ya, 700.000 ternyata. Ini disewakan 50.000. Yang kedua dia bikin Arfago. Arfago itu apa? Cukup kirim WA juga, maka tukang cukurnya datang ke rumah. Dicukur,
dengan standar peralatan barbershop semua. Dan kemarin baru 2 hari lalu saya ngundang untuk nyukur saya sama anak saya, yang datang benar-benar pilot drivernya dia nyebut pilot kan tukang cukurnya itu, semua dengan APD lengkap, full body itu dilapisi, sudah pakai masker, pakai face shield juga, semua lengkap putih, baru dia nyukur. Hand sanitizer, baru dia mulai nyukur dengan peralatan. Wih, canggih. Satu orang bayar 50.000, jadi saya dengan anak saya 100.000, orangnya sudah datang. Kalau tadi 50.000 itu hanya bayar alatnya, ini sudah dicukurkan pun 50.000. Yang ketiga dia bikin satu lagi adalah dokter fogging. Jadi fogging, pengasapan, tapi tidak dengan cairan. Dia menggunakan uap. Dan itu juga dari mobil, rumah, tempat usaha bisa, tidak merusak peralatan. Dia tetap bertumpu di bisnisnya yang Arfa Barbershop, tapi dia melakukan banyak-banyak haluan arah untuk nge-grab duitnya itu. Dan ternyata laku. Saya sendiri melakukan, Mas. Tanggal 15 Maret, pemerintah menyatakan corona darurat. Di rumah saja, cuci tangan, pakai masker, itu omset saya, Mas, langsung turun. Nggak tanggung-tanggung, 50%. Jadi, hari itu di pengumuman pemerintah, langsung omset turun 50%, yang Tengkleng Hoa. Seminggu kemudian, tinggal 30%. Bayangkan, nggak ada yang datang. Biasanya parkirannya susah, kita mau nyari, ini sepi. Aduh, hanya ngandelin orang lewat GoFood, lewat GrabFood. Akhirnya saya tanya ke karyawan, ini mau terus jualan atau kita tutup? Semua karyawan, Pak, kita tetap jualan, Pak. Kalau harus tutup, kami makan dari mana? Wis nggak tegel tuh, Mas. Wah, ini berarti harus dicari cara supaya kita bisa melakukan pivot dalam bisnis saya. Akhirnya saya berpikir untuk membuat Tengkleng Hoa Frozen. Gimana caranya? Tulang kambing yang sudah dimasak ini, tengkleng itu yang belum pernah makan tengkleng, ini tulang kambing, yang kita seninya itu seperti makan kepiting, mencari sisa-sisa daging di antara tulang. Oh, itu seninya luar biasa. Tapi nikmat, bahasanya kan kelamutan. Kelamutan itu seperti apa ya? Susah, harus praktek langsung ya. Tulang itu dikelamuti, dicari dagingnya dan merasakan bumbu-bumbunya. Dan saya pikir ini harus bisa dijual. Minggu pertama saya uji coba. Kita coba vakum dengan mesin vakum murahan harga 1 juta, ternyata baru 1-2 hari dibuka udah bau. Wah, ini bahaya, ini baru 1 hari kok sudah bau. Uji coba lagi. Cara masaknya, cara ngemasnya, jenis plastiknya, berapa lama didinginkan, berapa lama di frozen, itu kita uji coba. Minggu kedua belum ketemu, masih bau. Baru ketemu minggu ketiga setelah 10 kali percobaan. Karena percobaan itu kita harus nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya, karena uji tesnya itu. Baru ketemu di minggu ketiga, kita mencoba dengan satu teknik, frozen tengkleng itu bisa layak makan dan tetap enak di hari ketiga. Masya Allah. Di hari ketiga itu masih aman. Artinya apa? Kalau kita melihat beberapa ekspedisi, pengiriman beberapa ibu kota provinsi di Sumatera, di Kalimantan, itu 3 hari nyampe. Kota-kota di Jawa juga 1 hari sampai 2 hari sampai, berarti aman. Akhirnya 21 April kemarin kita mulai jualan Tengkleng Hoa Frozen. Bikin landing page-nya, orang kalau ngetik pesan hoha.com, tinggal klik, transfer, besok langsung kita kirimkan. Pengemasannya kita siapkan, gimana caranya nyari box styrofoam. Di Jogja ternyata susah, kita harus googling, ternyata di Semarang ada, kita rutin ke Semarang ngambil. Itu kami lakukan terus untuk mencari supaya bisa barang yang sebelumnya diambil orang, dibeli orang, para turis yang ke Jogja, sekarang turisnya nggak ada. Gimana caranya turis-turis yang di luar kota itu tetap bisa menikmati Tengkleng Hoa? Akhirnya Hoa Frozen itu tetap jalan, alhamdulillah. Sehari rata-rata kita bisa produksi 20-40 box, dan alhamdulillah sering habisnya. Kirim manapun, Jakarta, Bekasi, Surabaya, manapun, Batam, Pekanbaru, Palembang, berangkat pokoknya. Alhamdulillah. Dan ini menarik gitu loh, makanan dari Jogja ketika terkungkung oleh PSBB, terkungkung oleh lockdown, terkungkung oleh corona, ternyata duitnya tetap saya bisa dapat. Mereka yang di Kalimantan tetap transfer, yang di Batam tetap transfer, yang di Jakarta tetap transfer. Saya di Jogja dengan teman-teman, alhamdulillah tetap bertahan. 3 bulan ini alhamdulillah kami tidak tutup sehari pun, kecuali libur Lebaran kemarin. Banyak warung tutup, banyak usaha lain tutup, alhamdulillah kami bisa melewati ini, tetap bertahan sampai hari ini, semua karyawan bisa gajian, THR dibayar penuh, semua bisa senyum. Supplier kami 15 juga, Mas, matur suwun, alhamdulillah, karena sempat satu supplier putus asa.
Mas, saya jadi ODP sekarang, orang duwe penghasilan katanya. Udah seminggu nggak punya penghasilan apapun. Tolong Tengleng Wah buka lagi. Jadi dengan melakukan pivot tersebut, tetap bertumpu pada bisnis utama, kita bisa memasukkan bola dengan cara yang berbeda. Itu pivot. Yang kedua adalah pispot. Itu istilah yang saya pakai. Pispot tahu ya? Itu loh kalau di rumah sakit buat nampung air seni itu loh. Itu fungsinya buat nampung air seni orang sakit. Tapi pispot itu bisa berfungsi kalau ada anjing yang ngejar, anjing galak, kamu lempar pun bisa itu anjingnya. Buat ngambil air ketika darurat pun juga bisa. Buat ngambil pasir, nyerok pasir tanah juga bisa. Artinya apa? Dalam kondisi kepepet, apapun yang penting bisa dilakukan, asal jadi duit, sikat. Dan ini yang terjadi, banyak orang melakukan pispot untuk tetap bisa punya penghasilan di masa COVID ini. Pernah saya posting, di Thailand ada seorang pilot pesawat komersil, Airbus atau Boeing, yang selain kalian pakai kalau keluar kota itu armadanya sudah nggak terbang. Dalam hitungan bulan dia nggak punya penghasilan, gajinya banyak dipotong, dan memilih menjadi driver ojek online, pengantar makanan. Pilot loh. Pilot pesawat terbang komersil dengan gaji puluhan juta pun nggak malu untuk jadi seorang driver pengantar makanan. Dia bilang orang tidak mengenali saya katanya, karena saya juga pakai masker. Dan dia bilang sehari bisa dapat 600.000 jadi kurir pengantar makanan tersebut. Ada juga beberapa teman yang bisnisnya umroh travel umroh. Tutup total, sudah 3 bulan ini, hampir 4 bulan tutup total. Dia nggak punya penghasilan, karyawan sebagian dirumahkan, yang dilakukan dia jualan ayam kampung frozen, modelnya kayak gitu. Ayam dibumbu, dipanggang dengan frozen, dan dia jual kemanapun. Nggak malu lagi, karena tidak ada penghasilan apapun dari umroh, akhirnya dia harus banting setir, total, pispot baru untuk dilakukan. Ada juga yang fotografer, mantan karyawan saya itu jadi fotografer, di Alvin Fotografi. Nah, ya si Mas Arfi namanya. Dia kalau saya lihat statusnya lagi moto di Jepang, moto pengantin prewedding itu loh, di Jepang, di Korea, di Singapura. Ini nggak ada job sama sekali. Tiba-tiba ngontak saya, Mas mau nganter donat. Donat apa? Saya jualan donat. Sini, antar ke rumah, tak bikin videonya. Ayo silahkan, ini yang mau pesen donat. Saya posting, saya pakai hashtag promo dagangan teman. Udah berapa puluh makanan itu saya promosikan gratis. Nggak bayar, yang penting kirim sampelnya tempat saya, antri satu-satu saya postingkan. Seorang fotografer, editannya pun bagus, biasanya ke luar negeri pun jadi pembuat donat. Ada juga emak-emak di tempat saya, di komplek perumahan, ini palu gada, apapun lo minta gua ada. Dia itu jualan dari yang namanya daster emak-emak, saya lihat HP istri saya tuh, ini rombongan ibu-ibu punya grup sendiri, isinya apa? Yang namanya daster, bakso, semua ditawarkan di grup. Sampai dia itu menjadi pengepul ikan. Datang ke petani ikan, terus ditanya harganya piro Pak? Kalau sudah ini kirim fotonya ke saya. Fotonya diterima, diupload ke ibu-ibu, dia beli freezer besar di rumahnya. Yang mau ikan sudah tersedia di rumah saya, berbagai macam ukuran. Saya bilang, gendeng ini. Lakukan banyak pispot baru. Yang penting menghasilkan dan tidak malu. Ini dahsyat saya pikir. Dalam kondisi sekarang, orang banyak hal yang di luar perkiraan menjadi lahan duit yang luar biasa. Yang lagi heboh di Jogja tahu nggak apa? Toko sepeda ludes semua. Ini fenomena baru, Mas. Ini saya bingung ini. Apa mereka pengen sehat, terus penjualan sepeda meningkat? Baru tadi sore saya ke Polygon di Janti itu. Parkir mobil penuh. Ini kendeng saya bikin. Waduh. Saya masuk itu tanya tukang parkir. Mas, kebak. Wah, wis pirang dino iki. Wes berhari-hari Mas kayak cendol nih ngene. Ya ampun. Masuk ke dalam biasanya itu ada puluhan sepeda. Itu hanya tinggal beberapa dan itu diperebutkan orang-orang. Saya lagi cari saddle buat sepeda saya. Saya, Mas, ini kayak gini. Entek Mas, udah sembuh wong do tuku sepeda katanya. Ya Allah, pantes hari Minggu kemarin, mohon maaf Sultan sampai ngamuk-ngamuk itu di Kedaulatan Rakyat sampai ditulis Sultan Gram karena Malioboro penuh orang bersepeda. Jadi udah berbulan-bulan di rumah, ngampet, pengen datang ke sana, pengen dolan, sepeda menjadi alternatif. Dolan sambil olahraga alasannya. Yang panen penjual sepeda. Masya Allah, ini kalau diteruskan ngelantur ini, udah hampir 1 jam ternyata. Saya dongeng ini ya. Mungkin Mas Arief itu intro dulu, kita akan lanjut dengan tanya-jawab. Ya, sambil jalan, biasanya saya maksimal setengah 10.
Nggak 10 kita akan closing, jadi masih ada waktu 40 menit. Yang mau tanya jawab silakan. Nggak usah pakai chat, jika misalnya mau langsung angkat tangan, moderator yang mempersilahkan. Monggo Mas, silakan Mas. Oke, sambil nunggu ya ini, mungkin mohon dibantu Mas Okza dan tim ya. Siapa yang mau tanya dulu nih, kelihatannya mungkin angkat tangan dulu atau apa ya, supaya tidak terlalu nanti bising gitu ya. Nanti bisa dibuka mic-nya, Mas, tolong dibantu Mas Okja atau tim yang lain gitu ya. Sambil menunggu Mas Sabtu ya ini. Mas, saya panggil Mas aja deh, kelihatannya lebih nyaman ini kelihatannya Mas. Memang aku masih muda. Ya, tapi kalau sama saya ya lebih muda saya kelihatannya Mas. Panggil Mas saja, umur 41 tahun ini. 41 umur, saya masih muda. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah bisa 41 Mas. 60 ke atas baru Pak. Monggo, silakan. Oke, begini Mas, sekilas ceritanya Mas Sabtu ini itu sangat-sangat inspiratif gitu ya. Nah, salah satu hal yang inspiratif menurut saya itu banyak hal yang ternyata Mas Sabtu itu sebenarnya tawakalnya tidak terucap begitu ya. Cuman Mas Sabtu itu benar-benar bertawakal. Kalau pemahaman saya, selama saya belajar begitulah ya, tawakal artinya kan pasrah begitulah ya Mas Raya. Artinya pasrah. Nah, kepasrahan Mas Sabtu itu ditunjukkan dengan wes yang penting ana Gusti Allah kan gitu lah. Wes ana Gusti Allah, arep kuliah orang di duit, yang penting ana Gusti Allah gitu ya. Arep ganti bisnis rasa nganggo utang ana Gusti Allah. Arep bika bisnis tengkleng frozen, yang penting ana Gusti Allah kan begitu lah ya. Dari tadi seperti itu kelihatannya Mas Sabtu itu menyampaikan ke kita begitu. Nah, sebenarnya Mas Sabtu itu ibadah wajibnya itu apa saja yang dilakukan sih sebenarnya itu ya. Ibadah wajibnya apa yang dilakukan? Ibadah wajib. Ya. Ibadah fardunya apa? Kok bisa meyakini seperti itu gitu loh maksudnya. Yes. Resepnya apa toh Mas sebenarnya Mas? Ya, seyakin itu apakah seyakin dengan ini Mas Sabtu ini kan yakin banget kelihatannya. Pokoknya satu langkah, satu kerjaan, satu hasil. Saya masih punya aji. Monggo Mas Sabtu. Ya Mas Arif, saya masih punya aji-aji. Ya. Aji-aji itu senjata pamungkas yang luar biasa mahal, yaitu doa ibu saya. Ini. saya sholat alhamdulillah tepat waktu. Mohon maaf Mas. Saya nggak punya ibu ya soalnya. Ya kita kembali. Saya udah nggak. Bapak soalnya nggak usah nangis Mas, nggak usah nangis Mas Arif. Aku anak yatim. Ya. Jadi setiap melakukan apapun saya minta doa kepada ibu, termasuk kemarin ketika nyari Hoa Frozen berkali-kali gagal itu saya ngomong ke ibu, Bu, doakan nggih, doa ibu itu manjur, mugi-mugi saya ketemu cara jualan Hoa Frozen ini biar kuat 3 hari, syukur-syukur nanti nemu yang 5 hari biar bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Dan ibu saya itu Masya Allah, alhamdulillah, beliau sholat tahajudnya itu nggak pernah putus, jam 3 itu pasti sudah bangun. Sebelum maghrib itu pasti jam 5 ibu sudah di kamar mengunci diri untuk zikir-zikir panjang. Dan itu jujur belum bisa saya lakukan. Masya Allah, aku masih banyak dosa, Mas. Bukan Ustadz ya. Insya Allah kalau sholat tepat sholat 5 waktu selalu full lah ya. Tapi kalau untuk yang ibadah sunnah itu saya belum bisa se-full ibu saya. Masya Allah. Jadi saya anggap kalau teman-teman masih punya orang tua, bapak, ibu, dekati beliau semua, bahagian beliau semua, dan minta doa beliau. Itu luar biasa. Karena kita ini kadang anak muda banyak godaannya, dosanya masih banyak di mana-mana. Kalau orang tua itu kadang-kala dosanya sangat tulus. Doanya mereka sangat tulus dan bisa jauh lebih tembus langit dibandingkan kita yang masih banyak dosa, tengklepret, nggak karu-karuan ini. Jadi saya masih beruntung, Mas. Yang kedua adalah ikhtiar kita boleh habis-habisan, tapi ketika doa melibatkan orang lain itu boleh. Teman-teman juga kalau punya hajat silakan datang ke panti asuhan, bertemu sama adik-adik yatim, piatu, duafa yang tinggal di panti asuhan. Mereka tidak mampu, jauh dari orang tua, bahkan orang tua nggak punya, bersedekahlah engkau di sana. Berapapun gitu. Kalau bisa, datang pas maghrib, ketika mereka lagi sholat, ikut sholat di sana, dan minta sama ustadz atau ibu penjaganya. Cari beberapa panti asuhan yang sangat Islam itu banyak banget di Jogja. Minta didoakan dan minta namamu disebut oleh mereka. Saya datang berapa kali ke panti asuhan ketika alhamdulillah bersedekah, dan pasti saya selalu nangis Mas setiap nama saya disebut oleh mereka. Bareng-bareng anak-anak tanpa dosa yang masih kecil-kecil itu, ya Allah, ya Rabbi,
Semoga Pak Sabtuari diberikan kemudahan. Amin. Wah, itu merinding, Mas. Merinding. Kamu harus merasakan langsung ketika namamu disebutkan dalam doa-doa mereka usai sholat. Itu merinding. Bahkan kamu bakal nangis. Kalau saya senjatanya itu saja, Mas. Doa ibu sama wasilah sedekah. Itu yang saya rutinkan. Untuk nambal ibadah-ibadah sunnah yang saya masih bolong-bolong. Saya tambal dengan kebaikan-kebaikan lain. Saya pernah ikut kajian Ustadz Umar Mita itu di Ustadz Umar Mita kemarin di Jannah Family Camp. Februari kita masih berkumpul, beliau datang, saya tanya, Tat, apakah kita semua manusia itu bisa melakukan semua amalan kebaikan? Ada orang yang punya ibadah itu full. Jadi seluruh ibadahnya nyari sempurna. Tapi ada orang-orang yang punya ibadah favorit. Dalam arti mungkin di ibadah malam dia kurang, di tahajud dia kurang, di duha dia kurang, tapi dia ternyata ahli sedekah yang luar biasa. Maka lakukan terus seperti itu. Ada yang orang sedekahnya nggak banyak, tapi tahajudnya tanpa putus. Maka kejar terus dari kebaikan-kebaikan seperti itu. Kalau kita nggak mampu melakukan semuanya gitu, walaupun ada orang yang sungguh luar biasa, wajibnya full, sunnahnya full, Qur'annya full, sedekahnya juga dahsyat, juga ada orang seperti itu. Tapi kalau kita, manusia kadang-kadang ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan apapun dengan banyak alasan. Kalau engkau punya ibadah favorit, maka hajar terus ibadah favorit keunggulan yang kamu unggulkan itu menjadi pintu pembuka pintu langit, ya, menjadi pengetuk pintu langit agar Allah ridho pada hidupmu. Saya bilang, wah ya Allah benar ya. Jadi untuk menutupi ibadah-ibadah kita yang bolong, kita bisa melakukan apapun dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Begitu Mas Arief, Masya Allah. Monggo silakan. Ya ini nggak gini, ini nggak jauh beda dengan Mardiku ternyata Mas, dengan itu Mas. Pak Bowi. Mardiku juga, ya Bang Bowi juga mengatakan katanya ada harta di dalam anak yatim, begitulah ya. Lagi seru ini, buzzer-buzzeran. Iya, lagi sedikit. Ya, kita follower sejati ini lah Mardiku ini. Oke, baik. Mas, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan saja ya, mungkin biar agak lebih cepat begitu, Mas Sabtu ya. Ini dari room chat-nya. Ini ada dari Mas Dani Septian ini katanya. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak, bagusan yang mana jika kita memiliki modal? Baiknya satu bisnis dengan memaksimalkan modal tersebut, atau memecah modal tersebut untuk memiliki beberapa bisnis? Nah, monggo nih. Ini ada modal, baiknya ya, Dani Septian. Monggo, Mas. Kok hilang? Oh, itu apa lagi? Oh, lagi. Ada apa nih? Mas, mohon, Mas. Ya. Oke, ya, Dani Septian. Oke, yes. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya dengan catatan tersendiri. Kok bisa begitu? Jadi begini. Misal, modalmu itu sangat besar, kamu dapat warisan 500 juta dari bapakmu, misal, ya toh. Dan kamu berpikir supaya tidak menaruh telur di satu keranjang. Dan kamu pengen supaya ini menghasilkan investasi jangka panjang. Yang 100 juta, kamu untuk bisnis sendiri, 100 juta kamu invest dengan temanmu punya usaha yang sudah eksis, dia buka cabang. Butuh untuk investor, kamu join di sana 100 juta, dapat 40% saham. Lakukan. Yang ketiga, ternyata ada teman lain yang punya investasi yang sama. 500 juta dibagi lagi. Asal kamu harus hati-hati memilih mitra kerja. Banyak yang teman-teman itu awalnya amanah, jadi nggak amanah kalau urusan duit. Terus kamu join di sana. Boleh, nggak masalah. Hati-hati, tetap terukur, tapi melakukan memecah modal tersebut untuk dibagi di beberapa tempat. Tidak pecah di satu keranjang telurnya. Tapi kalau modalnya terbatas dan kamu yakin bisa melakukan bisnis itu sendirian, bisa fokus waktumu di sana, maka manfaatkan 100% di satu bisnis saja. Misal saya dulu di Kedai Digital 2005 saya mulai, saya baru bikin bisnis kedua itu tahun 2011. Ketika saya bikin Jogis, kaos Jogja Istimewa, yang kemudian sekarang jadi Jogis Hijrah Shop, itu saya mulai tahun 2011. Artinya 6 tahun saya di Kedai Digital, buka cabang pertama, kedua, ketiga, seterusnya, sampai rekor kita pernah punya cabang itu 58. Punya saya itu ada 5, selebihnya mitra-mitra saya. Alhamdulillah sekarang berguguran. Karena punya mitra itu, apalagi dengan sistem kayak franchise, kalau manajemennya nggak kuat, mitra kita tidak punya komitmen sekuat diri kita, maka akan tidak serius ngurusi bisnisnya. Itu yang dialami oleh Mas Yoyo, warung SS Spesial Sambal. Beliau sahabat saya juga cerita bagaimana dia punya 90 cabang sekarang warung SS,
dia pernah berusaha memfranchise-kan bisnisnya. Dan dia sakit hati. Orang-orang datang bawa duit ratusan juta, brandnya dibawa ke sana, suruh ngelola nggak sanggup. Pelayanannya berkurang, komplain datang dari mana-mana, standarnya turun. Akhirnya dari warung-warung yang sudah franchise itu dibeli lagi oleh dia. Dibeli modalnya, dikembalikan, dan dia kelola sendiri. Sampai sekarang menjadi sangat solid, dan jumlah cabangnya sampai 90 lebih dengan hampir 4.000 karyawan. Mas Joyo orang luar biasa, mungkin jadi tamu berikutnya, beliau orang yang pintar, rendah hati, dan tetap sederhana. Ya, handphonenya masih Nokia lama, sekarang dia nggak pakai WA, nggak pakai apa-apa. Zaman sekarang dia masih pakai handphone Nokia lama, ya, padahal omset usahanya 30 miliar per bulan. Itu orang gendeng itu Mas Joyo. Kuliahnya nggak selesai, dulu di kimia UGM, tapi untung. Ya, skripsinya sudah dapat A, tapi dia harus mengulang mata kuliah. Mas Joyo itu dia moh karena udah kuliah 10 tahun nggak lulus-lulus, suruh ngulang setahun dari serasa wisuda. Orang apa? Akhirnya fokus jadi sarjana teknik persambelan Indonesia. Luar biasa. Jadi fokus dulu di satu bisnis. Kalau memang itu keyakinanmu, tapi kalau uangmu berlimpah, boleh join dengan bisnis orang lain, tapi tetap hati-hati karena mencari mitra bisnis harus pakai hati, lihat orangnya bagaimana, jangan sampai terjerumus atau tertipu oleh orang-orang yang tidak amanah. Gitu ya, monggo, silakan lanjut. Betul. Ya, gitu. Kemudian yang kedua ini dari Mas Mutakin ini ya. Oke. Monggo, Mas. Dalam memulai bisnis, ya, modal sendiri atau sharing? Nah ini, monggo Mas. Ini lebihnya apa, kurangnya apa kalau kita dengan sharing modal ini? Bisa dua-duanya. Kalau usahamu masih kecil, hanya modalnya dibutuhkan tidak banyak, kamu punya aset sendiri atau punya modal sendiri, mau jual motor, jual mobil, atau apapun, maka boleh dengan modal sendiri. Saya lakukan dulu di kedai digital itu, pertama saya malah sharing dengan teman. Saya cerita bagaimana saya sudah melakukan sirkah ketika saya belum tahu sirkah itu apa. Jadi istilah sirkah dulu belum ada, 2005 itu belum ada pengajian bisnis syariah itu ngono ya. HP itu masih pakai Samsung yang bisa ngirim gambar pakai MMS, saya ingat itu seneng banget. Menerima gambar satu, iso ono gambarnya ning HP, saya ingat itu 2005 itu. Kalian nggak ngalami itu ya. 15 tahun yang lalu. Itu sirkah. Saya ingat, saya bikin media digital Demangan itu butuh modal 20 juta. Waktu itu saya harus menggadaikan tanah ibu saya. Belum tahu soal riba juga waktu itu. Menggadaikan tanah ibu saya dapat 12 juta, kurang 5 juta. Akhirnya ada teman saya yang kerja di Telkomsel, Bang Herdin itu urun 5 juta. Sab, ini aku milik urun 5 juta, saya kasih saham 20%. Saya alhamdulillah dalam setahun setengah bisa mengembalikan sertifikat ibu saya, dan urusan riba belum tahu hukumnya apa, dosanya nggak tahu. Yang penting waktu itu selesai, tidak sampai ya dijewer Allah hancur gara-gara itu aja. Gempa Jogja itu hancur yang kedai saya. Terus apa yang saya lakukan waktu itu dengan mitra joinan itu, Bang Herdin hanya ngasih 5 juta, terus saya kasih 20% setiap dari keuntungan. Jadi yang saya kembalikan bukan dari total. Ini biar nggak riba, adalah yang dikembalikan adalah modal terus diputar, yang dibagi adalah nominal dari keuntungan 20%. Kalau dia ngasih 5 juta dan minta tiap bulan ngasih aku 500.000 ya, 10% dari 5 juta itu riba jatuhnya, nggak boleh. Yang boleh adalah kamu tak kasih 20% dari keuntungan. Bulan ini kita keuntungan 1 juta, kamu dapat 200.000. Kalau kita untung 10 juta, kamu dapat 2 juta. Nah, itu Masya Allah ternyata sampai sekarang 15 tahun sirkah saya dengan kawan saya itu masih berjalan. Dia ngasih saya 5 juta tahun 2005. Kemarin iseng-iseng saya total yang dia sudah terima selama 14 tahun. Saya ingat tahun lalu saya scrolling semua. Di Excel saya total, yang dia terima itu sudah lebih dari 200 juta. Ngasih saya 5 juta, tapi yang total dia terima sudah lebih dari 200 juta selama 15 tahun. Coba, kamu naruh duit 5 juta di deposito itu dapat berapa? Nggak ada hasilnya. Bahkan bunganya kan bunga riba gitu. Tapi ketika kita bersirkah dengan orang yang benar, sirkah di bisnis yang Allah ridhoi, berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan itu pun saya lakukan. Saya kalau bisnis kayak Tengkleng Wah itu saya sendiri. Modal 100% saya. Waktu Soto Sedep itu bangkrut, dengan hanya alat-alat bekas, dengan piring bekas, semua masih meja kursi bekas, saya bikin Tengkleng Wah 2015. Alhamdulillah, sekarang eksis sudah 5 tahun, dan makin ramai, Alhamdulillah. Tapi saya juga masih bersyirkah dengan beberapa teman yang lain.
mungkin kalian tahu ayam geprek susu itu loh ya. Ya. Yang ada di belakang kampus UII Ekonomi atau di seturan depan Parsely itu punya saya. Joinan dengan Mas Ferry Preksu. Ya, saya joinan sebagai investor, Mas Ferry sebagai pemilik brandnya. Saya tidak harus muncul bahwa saya punya, enggak. Yang muncul biarkan Mas Ferry sebagai pemilik brand. Yang penting saya nyetor modal, saya bantu untuk ngasih saran kalau dibutuhkan, dan tiap bulan terima transferan, itu yang lebih penting. Gitu loh ya. Karena posisi saya udah investor, ya. Yang tahu Sabtu hari itu ya brandnya Kedai Digital, Jogis, Tengkleng Hoha, Jamur Lunas, Usus Nagih. Ya wes sudah, itu saja. Tapi saya punya beberapa titik yang saya punya saham di sana tanpa harus muncul. Pernah di Jogja juga itu ada Jogja Skrumi yang Dude Herline itu, saya juga punya saham di sana, urunan bareng-bareng. Karena modal waktu itu sangat besar, kita urunan bareng-bareng 8 orang. Walaupun sekarang nasibnya nggak tahu masih ada nggak itu. Oleh-oleh semua di Jogja, aduh nggak karu-karuan. Omsetnya turun drastis semua, nggak tahu bisa bertahan nggak nih oleh-oleh. Semua oleh-oleh, saya disambati teman-teman yang bisnis oleh-oleh yang dia pernah omset satu hari itu 100 juta hanya jualan kue-kue seperti itu, bakpia seperti itu, dan sekarang nyaris tidak ada pembeli. Ini memang keprihatinan luar biasa. Jadi bisnis oleh-oleh di Jogja masih dalam tanda kutip, mohon maaf, ini sekarat. Apakah akan bertahan 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, apakah akan bertahan atau tidak, belum tahu. Kita doakan semoga memang teman-teman yang di oleh-oleh bisa kuat ini, melewati ini semua. Memang berat, tapi ya Allah, kita doakan saja. Begitu ya, Mas Mutakin, monggo lanjut. Tapi kalau katanya, Oke, satu Mas nih dari Mas Azam ya berikutnya. Mas nih, ini yang Mas Azam dulu deh ini Mas. Saya pikir ini perlu nih Mas Azam. Ini saya bacakan Mas Azam aja ya ini ya. Sepertinya Mas Azam bilang begini Mas. Kalau dari dengar cerita Mas Sabtu, itu Mas Sabtu itu banyak doingnya gitu Pak. Sikat aja dulu pokoknya begitulah ya. Apakah tetap menyimpan planning Mas? Apakah tetap ada planning Mas? Karena Mas Sabtu itu kelihatannya kerja aja, hajar dulu begitu lah ya. Dari experience-nya Mas Sabtu bilangnya ini pokoknya doing gitulah ya. Planningnya sebenarnya ada enggak sebenarnya? Begitu Mas. Ini pertanyaan dari Mas Azam nih. Mic-nya mungkin Pak Sabtu. Oke. Lali. Nah. Lali. Oke. Jadi tidak 100% Mas Arief benar seperti itu. Ada beberapa bisnis yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah apa ya? Setiap orang kan punya intuisi kalau sudah nyemplung ke sana. Ya. Ada sebuah pengalaman yang kita tiba-tiba otak kita bisa berpikir cepat. Oh kayak gini pasti bisa. Oh kayak gini bisa. Itu setiap orang intuisinya beda-beda. Yang belum pernah berbisnis sama sekali, kalau suruh jualan roti di pinggir jalan aja mikir. Betul nggak Mas? Kamu jualan ya. Misalnya saya kasih tantangan ke ini anak-anak Mas ya, Mbak Sekar, Renaningsih, Mbak Indah Kurniasari, yang cewek-cewek nih, Mbak Amaria, besok bertiga tolong jualan nasi uduk di depan rumahnya masing-masing. Mikir itu Mas. Mikir itu, ya toh? Karena apa? Belum tentu mereka sanggup. Mikirnya adalah laku enggak ya, kalau selama ini belum tahu jualannya. Yang beli siapa ya? Ada ketakutan yang intuisinya nggak bisa jalan, sehingga mereka berpikir nanti gagal nggak jalan. Tapi bagi orang yang punya peluang Mas, yang dia intuisinya sudah jalan, kadang-kala hanya melihat kayak gini, kalau saya jualan di situ cukup dengan modal meja, saya masak pagi hari, pasang spanduk, besok jualan. Nggak mungkin langsung sempurna, tapi nanti sambil jalan disempurnakan. Wah, kayak gitu loh. Nggak mungkin kita bisnis apapun langsung sempurna, tapi mending jalan dulu sambil jalan nanti disempurnakan. Dan saya membuktikan Mas, bikin Jalu, Sugi, apapun, Jogis, Hijrah Shop, itu saya geser. Kemarin ketika Jogja habis turun, saya bikin dulu Jogis kan Jogja Istimewa, Jogja Kaos Gila. Itu nggak karu-karuan. Saya ganti konsep menjadi Jogis Hijrah Shop, naik lagi permintaannya. Tapi Mas, sekuat-kuatnya intuisi manusia, namanya kepleset itu pasti ada. Dan saya baru ngalami tahun kemarin, gara-gara ada sebuah bisnis yang saya pandang ini bagus, lihat keuangannya kok menarik ya per bulan, saya langsung invest ke 2 tempat sekaligus, dan dua-duanya bangkrut. Bisnis, bukan bisnis saya. Jadi saya sebagai investor di 2 tempat, saya dari laporan keuangan bagus, tapi saya tidak melihat manajemennya. Saya salah menilai
cara kerja manajemennya sehingga ketika saya sudah suntik dana, mereka bekerja, saya kurang mantau karena sibuk dengan yang macam-macam, akhirnya loss. Selama 2 tahun rugi 2 outlet senilai 1 mobil expander. Wah, Baru kejadian tahun kemarin. lumayan itu. Ya, itu dalam Iya, tanda iya. kutip sekaliber saya loh Mas yang sudah mulai jualan tahun 98. Iya. Saya sudah mulai jualan ketika Pak Harto turun itu saya sudah mulai jualan. Itu pun tahun kemarin saya masih ngalami seperti itu. Ya indahnya dunia entrepreneur seperti ini. Iya. Kadang bisa untung besar, kadang untungnya sedikit, kadang bakpo, kadang rugi sedikit, kadang ruginya nyesek ya itu kayak gitu. Indahnya seperti itu. Bagaimana kalau Iya, kata iya, Nabi iya. 9 pintu rezeki dari dunia perniagaan. Nah ini memang kerasa banget. Kalau kita Iya, benar-benar betul. dengan cara yang baik, Masya Iya. Allah, hasilnya luar biasa. Begitu Mas Arif, monggo lanjut lagi. Tapi tetap ada ya, tetap ada perencanaan ya Mas Sabtu ya terkait Oh iya, dengan jelas, bagaimana kita yakin Jelas. kan. Saran saya Ya. nekat boleh, nih ojo kecemplung jurang gitu loh. Ya. Ya. Tetap Oke, pikir. begitu Mas Azam ya. Pertanyaannya sudah terjawab. Oke, kemudian ini ada lagi saya sedikit nanti ya Mas ya. Ini saya screen ya. Ini waktunya juga ini Mas, ini ada gimana cara ngelunasin utang ini Mas? Tadi ada cerita kalau nggak salah dari Mbak Alifa tadi ya. Gimana ngelunasin utang yang nominalnya besar ini? Ini singkat ini cerita ini mungkin. Yang mana? Ini, oh ini ya. Yang Alifa Aisyah ini. Ya. Semoga yang nanya ini. Oh ini si Bagas ya, kisah si Bagas ya. Oh ini menarik. Ini saya bahas dulu. Mitra saya yang di Kediri itu. Habis itu saya bahas secara umum. Jadi Bagas itu ruginya itu bukan utang riba, karena dia jatuhnya adalah di kasus seperti penipuan, MMM itu loh. Manusia memakan manusia, tahu ya, money game. Dan dari Rusia itu loh masuk ke Indonesia kan. Dan dia juga di MLM abal-abal. Jualan DVD sekolahan, tapi ternyata isi DVD-nya adalah semua jiplakan. Jadi ngambil DVD orang tanpa izin dan dijual. Dan itu bukan Bagas, karena dia hanya sebagai downline. Cuma dia punya kelebihan, waktu itu pinter ngomong nih Bagas ini. Sampai totalnya itu adalah 1 miliar. Hebatnya di usia dia waktu itu 17 tahun, 18 tahun dia lulus, dia memilih bertemu dengan semua downline dia yang pernah dia rekrut itu. Jadi dia dituntut 1 miliar itu dari downline-downline-nya itu. Dikumpulkan semua, datangi rumahnya satu-satu, tunjukkan itikat baik bahwa dia itu bukan penipu, bahwa dia juga ditipu oleh upline-nya, dia ditipu oleh sistem abal-abal tersebut, sampai akhirnya dari 1 miliar itu hanya 100 juta orangnya yang ngeyel untuk minta dibelikan, yang dikembalikan. Yang 900 juta itu mengikhlaskan, ya wes awd podo-podo korban. Nah yang 100 juta lebih itu, hampir 150 juta kalau nggak salah, dia bisa lunasi dengan bisnis jamur crispy tersebut. Namanya adalah FCK, mereknya sebelum Jalu, gabung dengan saya. Setelah gabung dengan saya, kita bikin Jalu setahun ini, hitungan kasarnya aja ya, itu kalau sebulan bisa menjual 20.000 pieces, penghasilan dia sudah sekitar 40-50 juta. Itu dari merek saya saja, ya, belum merek yang lain dan lain sebagainya. Sekarang usianya masih 23 tahun. Buat mbak-mbak, berita baiknya dia masih jomblo. Yang minat kasih nomor ke saya. Belum nikah si Bagas itu. Jadi begitu caranya. Tapi kalau buat yang punya utang secara umum, ilmunya saya bagi yang ada di kemasan Jalu, di buku Kembali ke Titik Nol, di buku Bangkit dari Titik Minus. 1, taubat. Supaya lunas utang, 1, taubat. Sholat taubat sebanyak-banyaknya, minta ampun sama Allah karena sudah mainan riba. Riba itu apa? Ketik di Google fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004. Ternyata praktek yang ada di perbankan, koperasi, leasing, dan lain sebagainya, apalagi bank plecet itu adalah sudah masuk kategori riba. Ya, ulama sudah menjelaskan detail. Artinya apa kalau kita tidak tahu, praktek seperti itu semua mengelilingi kita saat ini, mengepung kita. Bahkan kartu kredit, pinjaman online, semua adalah sesuatu yang berbau dengan riba. Terus yang kedua adalah, ketika sudah taubat, itu berazam. Berazam itu bercita-cita sampai mentok, bersungguh-sungguh untuk lunas utang. Selama ini cita-cita tidak ada, godaannya makin besar. Karena apa? Punya kartu kredit itu enak loh, datang ke mall, gesek, seolah-olah kok jadi orang kaya.
Dikasih kartu kredit isi limit 10 juta, engkau seolah-olah punya duit 10 juta. Dikasih limit 20 juta, engkau seolah-olah punya duit 20 juta di tanganmu. Dan itu kalau udah gesek nggak sadar. Ah, cuma 500.000, ah, cuma 1 juta, ah, cuma 700.000, tiba-tiba deng, tagihan 10 juta. Dengan bunga 4% per bulan. Luar biasa. Setahun berarti sudah berapa itu? Lebih dari 50%. Dan itu yang terjadi. Kalau sudah berazan, 3, lakukan apa? Tutup total semua pintu utang. Jangan membuka akad riba baru. Kartu kredit, gunting. Apapun yang digunting, yang berhubungan dengan akses membuka riba, gunting. Berikutnya adalah melis daftar utang. Misalnya punya utang di 6 titik, dibuat list di Excel atau ditulis tangan, tempel di kamar itu. Biar tahu setiap hari dipelototin dari yang paling besar, nomor 1 paling besar, agunannya paling berat, nomor 2, 3, 4, 5, sampai nomor 10 misalnya. Saya dulu rekor, Mas Arief, sampai 13, Mas, gendeng ya. Masa lalu saya punya utang 13 titik, yang setengahnya itu utang riba, setengahnya bukan utang riba, itu pernah. Makanya saya bisa cerita seperti ini karena ngalami langsung. Kenapa jamur lunas itu orang mau beli itu dari pengalaman berdarah-darah itu. Jadi pengalaman masa lalu dijual laku sekarang, Mas. Orang seneng. Karena apa? Mengalami hal yang sama, atau yang kedua biar nggak kejeblos. Berikutnya ketika sudah melis utang, mulai sungguh-sungguh menyelesaikan. Menyelesaikan ini ada 3 tahap. Apakah mau amputasi, mau rawat inap, atau rawat jalan. Amputasi itu apa? Jual apapun aset yang dimiliki yang masih berbau dengan utang. Punya rumah cicilan, mobil cicilan, motor cicilan, jual. Nggak usah sayang-sayang. Yang penting utang lunas, nanti beli lagi. Wow, itu yang penting kayak gitu ya. Yang penting nanti lunas, bisa beli lagi. Kalau sudah, kalau nggak milih amputasi, nggak bisa Mas, rawat inap. Rawat inap itu apa? Perhatian khusus di utang tersebut. Silahkan kerja lagi, cari duit lagi yang halal, apapun caranya, dan hasilnya 100% tembakin untuk mengurangi pokok utang. Bukan untuk beli HP baru, bukan untuk piknik, bukan untuk makan-makan, bukan untuk gaya hidup, tapi tembakin untuk bayar utang. Nah, seperti itu. Wah, nggak sanggup Mas, ya wes rawat jalan. Rawat jalan itu paling slow, paling santai. Misalnya gini, punya utang di leasing motor, kurang 5 bulan lagi Mas. Motor ini kalau saya jual, saya harus naik Gojek, naik Grab, boros lagi. Mas, kalau ini saya harus jual, waduh, ini motor buat saya wirawiri. Ya wes, sudah, tobat, minta ampun sama Allah, selesaikan sesuai jadwal. Ya, selesaikan sesuai jadwal dan tidak membuka akad riba baru. 5 bulan insya Allah lunas. Syukur-syukur doamu dikabulkan Allah, ternyata dalam 2 bulan ke depan dapat rezeki nomplok, bayar semuanya. Lunas lebih cepat. Ya, jadi mau amputasi, rawat inap, rawat jalan, lakukan itu semua. Berikutnya sudah, nomor berapa tadi? Nomor 5, lakukan kebaikan. Nomor 6, kebaikan apapun lakukan, mensupport. Karena lunas utang ini, kalau kamu hanya bersandar pada manusia, nggak akan ada hasilnya. Kamu minta duit ke Pak Presiden, Pak Jokowi, utang saya banyak, tolong kasih duit, nggak ada yang bakal bantu. Nggak bakal ada yang peduli. Minta sama Allah agar dikuatkan, agar ketemu jalan rezeki yang bisa membuatmu lunas utang lebih cepat. Sedekah dirutinkan, walaupun dengan 1 bungkus nasi setiap hari. Kawan saya punya utang sekian miliar, dia tiap hari ngasih makan 40 orang. Setiap pagi, dia ngasih 40 bungkus makan buat simbok-simbok di pasar, buat tukang becak, buat pembersih jalan, apapun, rutin. Dan Masya Allah, utangnya sekian miliar selesai. Dia bilang ketika aku rutin ngasih makan orang, Allah kasih jalan keajaiban min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak terduga-duga. Jadi ngasih makan orang itu, orang lapar, tiba-tiba dapat nasi bungkus dengan telur, dengan sayur aja, dia tiba-tiba selesai makan, perutnya lapar, bukan tidak mungkin dia angkat tangan, wahai Allah, tadi ada orang ngasih makan kepada saya, nggak tahu siapa orangnya, tapi ya Allah, tolong mudahkan urusan dia, angkat semua masalahnya, berilah dia kesehatan, jika dia punya apapun, ya Allah, bantu dia agar ini. Loh, didoakan orang, 40 orang, diam-diam, dan itu keren. Karena doa paling luar biasa adalah doa yang diucapkan orang tanpa harus kedengeran sama yang didoakan tersebut. Wah, itu keren. Karena benar-benar tulus, nothing tulus. Dahsyat ya. Kalau yang masih punya beban utang, coba ditiru. Setiap hari bikin nasi bungkus 40, kasih kepada orang-orang yang lapar. Lihat asli. Nah, pasti yang nanya, Mas, mendatangkan jodoh dengan cara itu? Ya bisa aja, bukan tidak mungkin. Sesuai jomblo ra ketemu jodoh, tiap hari saya bagi 40 nasi. Oke, lanjut.
Ya, ini masih ada kaitannya juga, Mas. Menurut Yes. jenengan ini, apakah KPR syariah ini riba nih? KPR syariah. Tergantung akadnya, Mas. Dan harus hati-hati. Banyak perumahan Hmm. syariah sekarang abal-abal, banyak kasus di berbagai kota. Saya sudah diperingatkan oleh beberapa guru saya, Mas Sabtu kalau diminta ngisi seminar di perumahan syariah tanpa riba harus hati-hati karena kasusnya banyak. Kamu ketik rumah perumahan syariah bermasalah, di Google itu banyak berita di berbagai kota yang bermasalah. Hati-hati. Jadi begini, ada pendapat sebagian ulama, para ustadz ahli fikih muamalah, bahwa akad jual beli di bank syariah itu belum 100% syar'i, bank syariah di Indonesia. Karena apa? Kepentok dengan aturan Bank Indonesia. Jadi aturan Bank Indonesia, bank-bank ini tidak boleh melakukan akad real, jual beli langsung real itu nggak boleh. Yang boleh hanya sebagai pembiayaan. Walaupun ada istilah wakalah, diwakilkan kepada kita ini sebagai nasabah menjadi subjek yang melakukan wakalah. Diwakilkan nih, kita tuh wakil bank seolah-olah yang melakukan jual beli tersebut. Ternyata para ustadz sebagian besar tidak setuju dengan hal tersebut. Karena seolah-olah hanya mengakali peraturan yang sudah ada. Saya sendiri sangat mensupport dengan kehadiran bank syariah. Kita sebagai umat Islam sangat senang. Saya pun kalau nabung di bank syariah, ada beberapa tabungan saya selain di emas batangan juga di bank syariah. Tapi kalau saya pengen manusia Indonesia level 1, nggak punya utang, nggak punya cicilan. Kalau manusia level 2, nggak punya, nggak anti riba, nggak doyan riba, tapi masih doyan utang syar'i. Wah ini, kalau saya level 1, tanpa riba, tanpa utang, tanpa cicilan. Benar-benar nol tanpa cicilan. Saranku kalau kamu masih pengen bener punya rumah, dan itu KPR tanpa bank, datangi pemiliknya langsung, developernya langsung, akadnya harus jual beli. Kamu harus membeli rumah tersebut dengan akad kredit. Misalnya rumah harga 300 juta. Dijual kepadamu, ini saya jual kepada kamu Mas Fulan. Harganya menjadi 400 juta, tapi kamu boleh cicil selama 5 tahun. Harganya pasaran 300 juta. Kalau kita beli cash 300 juta, karena tak jual kredit kepadamu, harganya jadi 400 juta. Itu boleh. Karena apa? Antara pemilik barang langsung, developer, dengan dirimu selaku pembeli. Kalau secara akad boleh, ya boleh, nggak masalah. Dan satu syarat lagi yang tidak boleh dilanggar adalah barang yang dijual beli tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Jadi dirimu tidak boleh menjaminkan rumah tersebut sebagai jaminan. Biasanya yang benar ya, developer tersebut minta jaminan lain. Apakah BPKB mobilmu, ya, atau kamu punya sertifikat lain, punya sawah, jadikan jaminan. Tidak dijaminkan bukan sebagai rumah yang kamu beli tersebut. Gitu, kalau aturannya sepemahaman saya harusnya seperti itu. Kalau misalnya dirimu pengen punya rumah, saya lebih setuju dengan pendapatnya Mas Arli Kurnia di Solo, pakar anti utang juga. Dia bilang rumah itu dibangun, bukan dicicil. Dan saya punya saudara, namanya Mas Darwaji dan Mbak Tum, itu Pak Lek dan Bu Lek saya tinggal di Beringin, utara kota Salatiga. Dua-duanya tidak lulus SD. Satu lulus SD, satu tidak lulus SD. Jualan rujak di depan kantor sebuah bank pemerintah. Tapi mereka bisa membangun rumah luasnya lebih dari 100 meter persegi dari nol, dan 100% uangnya dari hasil jualan rujak. Luar biasa. Saya pernah upload di Instagram saya. Saya tanya, Lek, iki piye carane nabung no? Saben dino itu hasil itu tak tabung. Nabungnya pun tahu nggak di mana? Di dalam kaleng biskuit. Sama orang bank yang tempat mereka jualan ditawari utang selalu moh. Mbok ngutang neng kene ben gerobake luwih HP moh. Dan memilih menaruh uangnya itu di dalam kaleng biskuit. Saya datang ke sana, saya buka, saya kira isinya rengginang. Ternyata duit ratusan ribu diuntel-untel gitu. Dan itu tiap modelnya benar-benar bangun rumah itu dicicil. Dari tanah kosong mereka bangun pondasi. 1 bulan, 2 bulan nabung lagi, bangun tembok sisi utara. 1-2 bulan lagi ada rezeki bangun tembok selatan. Berikutnya ada rezeki lagi bangun tembok belakang. Habis itu berapa bulan bikin atap. Habis itu baru finishing, masang keramik, masang plester tembok, ngecat sampai kurang lebih sekitar 3 tahun, rumahnya jadi,
tanpa utang, tanpa nyicil, tanpa bayar kepada siapapun, tanpa bunga dari hasil jualan rujak di pinggir jalan. Nanti kalian buka Instagram saya @sabtuari, saya posting beberapa hari yang lalu rujak Mas Darwaji sama Mbak Tum, Pak Lek bulik saya di Beringin Salatiga. Kok bisa ya? Yang lulusan SD dengan namanya orang kalau bahasa Jawanya itu setiti ya Mas. Setiti dan hati-hati. Itu malah punya rumah cash tanpa riba, tanpa utang. Sementara yang gajinya belasan juta, ya toh, omae kok 15 tahun nyicil. Tiap bulan duitnya habis buat bayar cicilan mobil, rumah, dan lain sebagainya. Ini soal gaya hidup, soal manajemen keuangan, soal hal yang harus teman-teman pelajari, bahwa ternyata hidup ini memang butuh suatu ilmu. Ilmunya kadang ilmu sederhana, orang Jawa bilang ilmu setiti ya harus setiti beneran, harus hati-hati. Jangan kebanyakan gaya, ya nggak usah kebanyakan gaya. Buat apa sih pamer tantin mobil baru, tapi BPKB-nya nggak di rumah. tantin lewat depan rumahnya, BPKB-nya rawono, ngopo sih sombong-sombong kayak gitu. Sudah nggak zamannya lagi pamer barang utangan. Sudah nggak zamannya lagi pamer barang-barang kreditan. Jadilah dirimu sendiri, hidup tanpa utang, tanpa riba, tanpa cicilan, bisnis penuh kesabaran. Buat apa bisnis langsung melejit, tapi habis itu jatuh. Lebih baik tumbuh. Pelan-pelan enggak apa-apa, tapi terus naik ke atas. Nggak usah kesusu. Saya sudah ngalami bisnis yang terlalu cepat dikasih, dikasih pupuk berlebihan, justru cepat mati. Tapi bisnis yang kita kelola dengan sabar, bisnis yang ditekuni, ternyata malah menghasilkan. Begitu Mas Arief, monggo apa lagi? Silahkan. Terakhir. Iya. Oke, ini dua lagi Mas mungkin ini. Sudah masuk dua lagi. Mungkin jawab singkat aja. Jawab singkat ya, Mas Sabtu ini. Apa mungkin Mas ini yang berikutnya dari Mas Aditya Damar ya ini. Mas, apa mungkin ini menghindari riba ya ini katanya begitu karena sekarang masih menggunakan alat tukar sebagai alat tukarnya begitu ya, menggunakan uang sebagai alat tukar. Ini gimana ini? Ini menurut pandangan menjenengan gimana ini Mas Sabtu? Ini kok selingan ada Asaifuddin. Pak, acara kosmis Jeronimo masih ada. Saya dulu 3 tahun jarang di Jeronimo. Sudah saya pasrahkan. Pokok bisnis itu saya yang dirikan di Jeronimo dulu. Jadi ada sebuah hadis dari Nabi waktu itu, sepemahaman saya, akan datang suatu masa di tengah umatku bahwa semua orang memakan riba. Yang tidak makan langsung akan terkena debunya. Walaupun kita sudah kekeh tidak makan riba, tapi debu itu pasti nempel. Dan itu zaman itu sebenarnya sudah datang. Misalnya begini, ada ulama yang saklek, tanda takutnya dia pokoknya nggak mau pakai apapun jenis produk di bank. Dia punya duit 100 juta ya semuanya dia pegang cash, kalau nggak dia belikan emas, simpen di rumah. Tapi ada beberapa ulama yang masih punya pendapat riba itu diakad. Maka hindari produk bank yang ada akad ribanya. Tapi bank punya produk yang tanpa akad riba. Contohnya ATM. Kamu menggunakan bank sebagai jasa transfer itu seperti kamu bayar ke kantor pos atau bayar ke PayPal. Artinya apa? Transfer duit. Bank itu jebret antar bank dapat 6.500. Jumlah nasabah di Indonesia itu berapa juta, Mas? Salah satu bank terbesar tuh nasabahnya 12,5 juta. 12 juta nasabah satu bank terbesar. Kalau satu hari ada satu orang transfer antar bank, penghasilan dia udah berapa miliar itu? 6.500 kalikan 1 juta transfer setiap hari. Luar biasa itu penghasilan bank dari jasa transfer saja. Per bulan kita pakai ATM kena biaya itu berapa? 15.000 kalau nggak salah ya. Duit kita dipotong ada yang 7.500, ada yang 12.500 sampai 15.000 untuk penggunaan ATM. Itu pemasukan bank yang halal. Kata salah satu Ustadz Aminur Bait, pakar fikih muamalah yang menjelaskan, itu halal. Silahkan dipakai. Karena tidak ada akad riba di sana. Jadi saya termasuk orang yang ngikutin pendapat Ustadz tersebut. Bahwa bank itu kalau kita tak lebih dari kantor pos. Bukan tempat ngutang. Jadi kalau ketemu bank, walaupun dia warnanya biru, walaupun dia warnanya hijau, warnanya kuning, nggak lebih seperti kantor pos yang berwarna oranye. Oh, kantor pos. Kalau dulu ada tulisan spanduk kur, bunga 1%. Wah, itu langsung senut. Sekarang udah nggak mempan. Pokoknya bank tidak lebih seperti kantor pos, tempat transfer uang. Hanya itu saja. Nih Mas, jadi saranku dirimu, monggo mau ikut pendapat yang mana. Sekarang kalau mau terhindar riba 100%,
sepertinya zaman yang disampaikan Nabi itu sudah datang. Semua orang jadi pemakan riba yang nggak makan langsung kena debunya. Semoga kita ini orang yang hanya kena debunya saja. Masih diampuni oleh Allah. Seperti itu. Yang terakhir apa Mas? Monggo. Ya, ini Muhammad Adnan ini kelihatannya. Mas, gimana cara mengulangi rasa cepat puas itulah ya dalam berbisnis gimana ini? Ya jangan puas. Mimpinya diperlebar, mimpinya diperluas. Ya. Mimpimu diperluas dan kejar itu sebagai sebuah impian di dunia dan tentu impian di akhirat. Misalnya begini, saya ini setelah bapak meninggal benar-benar hidup dalam kondisi miskin, Mas. Rumah saya dulu saya tinggal bertiga, saya, ibu saya, adik saya. Rumah kami itu lantainya tanah, dindingnya itu tembok yang belum dilepo, masih tembok boto. Kamar mandi kami dari seng. Kalau mandi itu kami harus nimba air, nggak punya pompa. Kami tidak punya WC. Itu kejadian waktu saya SMA sampai menjelang awal kuliah. Kalau buang air besar, kadang kami numpang ke tetangga, kalau nggak ke Kalen, karena kami tinggal di desa. Waktu itu tidak punya impian apapun bahwa hidup saya akan seperti ini. Allah kasih kesempatan seperti ini. Ada satu impian bahwa ya Allah, saya pengen hidup saya itu bermanfaat buat orang, buat keluarga saya dengan cara rezeki yang halal. Ketika saya hijrah 2015, saya memutuskan hanya doyan rezeki yang halal. Yang abu-abu saya nggak mau, yang apalagi yang merah, yang hitam, yang berbau riba, saya udah nggak mau sama sekali. Dan saya selalu mohon sama Allah, setiap sholat kadang akhir doa saya sederhana, Mas. Ya Allah, selamatkan saya dan keluarga saya dunia akhirat. Menurut saya itu doa paling level mentok gitu. Saya cuma minta, ya Allah, selamatkan aku, keluargaku, orang tuaku, dan kami semua dunia akhirat. Wes Mas, saya nggak lagi berdoa, ya Allah, kasih saya Alphard, ya Allah, kasih saya Alphard double pintu, ya Allah, yang AC-nya 3, itu enggak gitu loh. Ya Allah, berikan saya tanah yang luas supaya bisa bangun rumah, ada kolam renangnya, yang bisa adakan hiu di sana. Enggak gitu loh. Enggak ada doa-doa seperti itu, enggak ada. Saya hanya minta selamat dunia akhirat. Dan ketika saya menyederhanakan doa-doa saya di level seperti itu, alhamdulillah jalan itu malah kebuka banyak. Rezeki selalu ada, ngalir, saya bisa bersedekah rutin. Salah satu momen puncak mungkin September lalu, alhamdulillah, saya bisa berangkat umroh 9 orang dengan keluarga saya, alhamdulillah. 9 orang, adik saya, istri, ibu, Pak Bule, termasuk Mas Darwaji, Mbak Tum yang tadi jualan rujak, semua berangkat umroh bareng, kami keliling Ka'bah bareng-bareng, Masya Allah. Dan itu semua dari rezeki yang halal, saya bersumpah tidak ada nipu-nipu di sana, tidak ada manipulasi, tidak ada suap di sana. Dan ternyata Allah izinkan. Nah, dirimu supaya nggak gampang puas, dicari apa impian terbesarmu dalam hidupmu. Apakah pengen ngajak Bapak Ibu kemana, atau pengen punya rumah tahfiz, apakah pengen bangun masjid sendiri, apakah punya jariah yang pengen kamu tetap ngalir sampai kapanpun, itu harus dikejar dari sekarang. Nanti kalian baca tulisan saya pensiun 1 dan pensiun 2 di grup belajar wirausaha bareng Sabtuari, baru saya posting tadi pagi, tentang bagaimana orang-orang yang mereka punya impian luar biasa setelah masa pensiun. Pensiun bukan umur 55 tahun, banyak yang sekarang umur 40 sudah bisa pensiun, uangnya ratusan juta penghasilan tiap bulan, dan mereka sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak dipikirkan anak muda zaman sekarang. Yang mereka sudah mulai nanam di sini nih sumur saya, di sini sawah saya, yang akan terus mengalir pahalanya sampai saya meninggal nanti. Itu harus diikuti. Jadi Mas, pesan saya buat adik-adik semua, teman-teman semua, niatkan semua yang kita lakukan bukan hanya tentang berapa banyak materi yang akan kamu kumpulkan, berapa banyak mobil yang akan kamu miliki, berapa banyak rumah yang akan kamu dapatkan, berapa banyak ruko yang akan kamu pajang dalam hidupmu. No. Tapi seberapa banyak hidupmu akan bermanfaat buat keluargamu, buat orang-orang di sekitarmu, buat masyarakat. Dan jadikan setiap hasil dari usahamu adalah jariah kehidupan. Kalau nanti kita sudah ditanam di kuburan, akan terus ngalir jadi pahala-pahala yang menerangi kuburan kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Begitu Mas Arief, Masya Allah, matur suwun, terima kasih. Siap. Pas 1,5 jam. Luar biasa. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Ketemu saya nanti di Tengkleng Hoa. Kalau lihat saya lagi nyuci piring, panggil aja, Mas Sabtu, foto ya, boleh gratis. Ketemu saya di jalan atau dimanapun. Matur suwun, terima kasih. Ya. Arief. Ya.
Ya begitu kurang lebihnya ini Nggak kita usah ada panggilan kesimpulan ya, teman-teman wes dari menyimpulkan sendiri mereka biarkan. betul sekali. Tadi sebenarnya saya mau pesan begitu Mas, tapi cuma sudah dikasih underline yang cukup tebal tadi sudah kelihatan banget lah gitu lah. Artinya tadi yang pesan terakhir Mas Sabtuari tadi yang sudah sangat kena banget begitulah ya. Begitu Mas, kita panggil teman-teman kita ini biasanya Sobat Ibisma, begitulah Mas ya, kurang lebihnya. Ini bukan kita ngikutin Sobat Ambiar yang itu gitu ya, karena ini teman-teman di sini Sobat Ibisma katanya panggilannya begitu. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi Mas Sabtu, luar biasa sekali nasihatnya, pengalamannya, sharing pengetahuannya. Saya pikir kita nggak cukup sekali Mas harusnya Mas. Ini kita bisa kalau bisa Antri lagi. agenda berikutnya harus ada ini gitu ya, harusnya ini nanti. Begitu kira-kira nggak keberatan kan Mas untuk agenda berikutnya ya? Insya Allah. Alhamdulillah insya Allah. Amin, alhamdulillah ya. Ya begitu kurang lebihnya mohon maaf kami selaku penyelenggara acara Ngobras 3 ngobrol bareng startup sebenarnya begitu Mas acara kami di Ibisma gitu ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu starting point untuk teman-teman yang ingin berusaha atau tadi untuk pivot atau untuk pispot begitulah ya, yang sekiranya bisa menjadikan motivasi khusus bagi teman-teman untuk bisa terbang tinggi begitulah ya, melalui kemandirian, melalui kreativitas, melalui inovasi yang tidak henti-hentinya. Kurang lebihnya itu dari kami. Mungkin dari panitia ada pesan-pesan tersendiri. Monggo Mas Ogza, ada tambahan kami dari panitia, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Sudah cukup? Saya rasa cukup sih, Pak. Oke, kelihatannya sudah cukup Mas Sabtu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Kita ketemu lain waktu dengan di lain kesempatan yang lebih seru lagi, luar biasa seru. Malam-malam jadi nggak ngantuk Mas pokoknya ini. Siap deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas Ogza, saya kembalikan ke Mas Ogza selaku penyelenggara. Ini ada teman-teman mau digimanain, kurang lebihnya sekali lagi saya ucapkan selaku moderator, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sobat semuanya, ya sobat-sobat semuanya, Sobat Ambiar, Ibismanisti, begitulah ya. Silahkan ikutin agenda-agenda berikutnya di Ibisma, pantau terus IG kita, sosial media kita yang nggak kalah kerennya dengan media sosial yang lain begitulah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo silahkan di lift atau dikeluarkan, monggo Mas Putra dan Mas Oksa. Kami dari moderator ucapkan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sih gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awor buka cerak omahku soalnya. Dia buka. Makasih. Materi Mas selanjutnya, Ok. agenda selanjutnya bisa ditampilin ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Double klik Za. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu kembali di acara Ibisma. Ini beberapa agenda yang akan kita adakan di bulan Juni ini. Ada IKT UI, salah satu materi tentang digital marketing. Jangan lupa tanggal 14 Juni 2020, hari Minggu, jam 10 sampai jam 12. Terus ada acara selanjutnya. Sebentar. Ini bareng Blog 71, Copy Chat. Kita akan bahas tentang edutech, lebih ke talent solution for startup, gimana perkembangan startup Ibisma, gimana mereka selama masa pandemi ini, terus gimana mereka memulai bisnis dari awal, mereka akan sharing bareng. Tentunya tidak akan kalah seru dan tidak akan kalah menarik dari Pak Sabtuari tadi. Nantikan ya buat teman-teman semuanya, tolong dicatat tanggalnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Monggo Mas Putra. Silakan Mas Putra. Mic-nya belum on, Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join mengikuti acara. Semoga ilmu yang didapatkan sangat-sangat berguna di kehidupan kedepannya. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. See you next ngobras ya, guys. Oke. Oke.